Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wali Kota Makassar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar, pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, para tim transisi pemerintah Kota Makassar, pejabat sekretaris daerah Kota Makassar, pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan instansi vertikal, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD, para kepala bagian, camat dan dirut Perusda se-Kota Makassar, serta seluruh tamu dengan yang sama kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat menghadiri acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD tahun 2024-2026 tingkat Kota Makassar yang mengusung tema mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan daya saing menuju Makassar Mulia. Berlangsung pada hari ini, Kamis tanggal 13 April 2024, bertepatan dengan 13 Ramadan 1446 Hijriah dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Haris SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan jiwa kita seraya mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahri Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak allazi ja'ala fiha hikmatan wa rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas kami ucapkan di hari ini 13 Ramadan, bulan suci Ramadan yang penuh berkah, bulan berbagi, bulan maghfirah, bulan mulia. Selain puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat iman dan kesehatan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Hayyum, ya Zul Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Razzaq, ya Fattah, Allah yang maha menyempurnakan akhlak hambanya dan maha pemberi rezeki. Ya Allah, muliakanlah niat dan ikhtiar kami sebagai aparatur sipil negara untuk senantiasa berbuat baik serta meraju tali silaturahmi sesama lingkup pemerintah Kota Makassar. Ya Allah yang maha suci, yang senantiasa mencerdaskan hambanya. Ya Allah, kuatkanlah, sehatkanlah kami, cerdaskanlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa menyelaraskan dan mensinkronkan program kerja yang telah disusun dan direncanakan untuk pembangunan kota kami, Kota Makassar, serta mewujudkan aspirasi masyarakat serta menciptakan program yang terarah dan berbasis kebutuhan yang nyata. Semoga dapat menghasilkan perencanaan yang komprehensif untuk pembangunan Kota Makassar dengan berlandaskan iman dan takwa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya Allah yang maha qalam, yang menyabdakan keindahan dan memisahkan yang hak dan yang batil. Berkahilah forum kami untuk senantiasa mengimplementasikan dan menyusun rangkaian perencanaan kota kami dengan memperkuat Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pimpinan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kota Makassar tahun 2026 tingkat Kota Makassar tahun ini terselenggara setelah sebelumnya dilaksanakan musrembang tingkat kelurahan, kecamatan hingga forum SKPD se-Kota Makassar yang menyerap dan menampung kebutuhan masyarakat Kota Makassar, sehingga pada hari ini kita bersama-sama hadir di musrembang tingkat Kota Makassar untuk mengakomodir kegiatan yang telah disepakati dan disetujui untuk RKPD tahun 2026. Untuk itu, marilah kita simak bersama pemutaran video highlight rangkaian penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2026 persembahan tim media Bapeda Kota Makassar.
Hadirin, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkifli, SSTP MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda Litbangdah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar bersama Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati para Forkopimda Kota Makassar, yang kami hormati Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para tim transisi pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para asisten, staf ahli, para kepala SKPD pemerintah Kota Makassar bersama para direksi dan dirut Perusda Kota Makassar, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, para perwakilan perguruan tinggi, perbankan, LPM dan privat sektor dan mitra pembangunan daerah atau NGO, yang kami hormati para perwakilan kelompok pemuda, perempuan dan disabilitas, dan yang kami hormati para pimpinan media dan seluruh tamu undangan yang hadir. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2026 pada siang ini. 1. Pendahuluan. Pelaksanaan Musrembang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 94 menyebutkan bahwa Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrembang RKPD dan dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret. 2. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045. 5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. 6. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025. 3. Tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2026 adalah untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka 1. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. 2. Menyepakati program kegiatan, subkegiatan, paku indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. 3. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. 4. Klarifikasi program dan kegiatan atau subkegiatan yang merupakan kewenangan kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan. 4. Output kegiatan
Satu, hasil kesepakatan penyelarasan serta klarifikasi program dan kegiatan atau subkegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang kecamatan dengan program dan kegiatan subkegiatan SKPD. Dua, berita acara kesepakatan hasil musrembang RKPD tahun 2026 yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan. 5. Peserta pelaksanaan musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2026 dihadiri oleh 500 orang peserta yang terdiri dari 1. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Kota Makassar dan pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar. 2. Bapak Litbangda Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar. 4. Tim transisi pemerintah Kota Makassar. 5. Unsur pemerintah Kota Makassar. 6. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat. 7. Organisasi kemasyarakatan, NGO, LSM, asosiasi profesi, media cetak dan online. 6. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan satu hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 yang bertempat di Claro Hotel Makassar. Demikian laporan ini kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, penyusunan RKPD Kota Makassar juga menampung pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah untuk mengkaji permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah, rapat dengar pendapat, dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk itu, selanjutnya kita dengarkan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Makassar yang disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Makassar kepada Bapak Anwar Faruk Eskom. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Pak Supratman, Ketua DPRD yang sedang dalam perjalanan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Yang terhormat Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haji Alia Mustika Ilham, SEMAP. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, PJ Sekretaris Daerah, Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar, para asisten, para staf ahli wali kota, dan kepala perangkat daerah di jajaran pemerintah Kota Makassar. Yang terhormat Ketua Asosiasi LPM, Ketua FKLPM se-Kota Makassar, Bapak Ibu peserta dan undangan musyawarah perencanaan pembangunan Kota Makassar tahun 2025 yang berbahagia. Oh ya, DPR Provinsi juga ya. Dan teman-teman ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian yang penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan demokratis. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Makassar benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam forum ini kami ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD Kota Makassar yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat
yang telah kami serap melalui berbagai mekanisme reses dan dialog publik. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan infrastruktur dan transportasi publik. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur memerlukan infrastruktur yang semakin baik. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antar wilayah, perbaikan jalan dan drainase, serta pengembangan transportasi publik yang nyaman dan efisien harus menjadi prioritas. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. DPRD menekankan pentingnya akses pendidikan yang lebih baik, termasuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan bagi pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Dalam bidang kesehatan, kami menyoroti perlunya peningkatan layanan di puskesmas dan rumah sakit daerah, serta penambahan tenaga medis yang memadai. Ketiga, penguatan ekonomi dan kerakyatan dan UMKM. Pemberdayaan UMKM harus semakin diperkuat dengan kebijakan yang berpihak, termasuk kemudahan akses permodalan, peningkatan keterampilan wirausaha, serta penguatan ekosistem ekonomi digital yang mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah. Keempat, pembangunan berbasis lingkungan dan ketahanan bencana. Mengingat tantangan perubahan iklim, Kota Makassar perlu memperkuat program pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan ramah lingkungan, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan mitigasi bencana seperti banjir dan rob harus menjadi bagian integral dalam perencanaan daerah. Kelima, peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kami mendorong percepatan digitalisasi layanan publik serta peningkatan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Hadirin yang berbahagia, Musrembang RKPD ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kami berharap bahwa segala masukan kami dari masyarakat dapat diakomodasi dengan baik dalam RKPD tahun 2026. DPRD Kota Makassar akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan agar selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Akhir kata, kami mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat. Semoga segala upaya yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal maju menuju masyarakat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Setiawan Aswad, MDef, PLG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore menjelang buka puasa. Salam sehat selalu, salam bahagia. Masih lama Pak ya? Iya. Hamdan wa syukrunillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan, muliakan
Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini, wabil khusus bersama kita alhamdulillah di kesempatan sore yang sangat bahagia di bulan yang penuh berkah ini hadir bersama kita Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini saya harus sebutkan lengkap namanya, kalau tidak dapat cubitan kita kalau pulang ini. Ibu Dr. Gigi Haja Andi Rahmatika Dewi Justisia Iqbal, Ibu Cicu nama populernya. Turun tangan dulu beliau beserta 2 orang pimpinan DPRD Provinsi Selatan, Kanda Pak Rahman Pina dan sahabat saya Andi Fauzi. Terima kasih. Yeah. Yang kami hormati, kami banggakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar yang sempat hadir. Ya, terima kasih. Ada Wong Kadir adik bersama kita di sini juga. Kemudian yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin Sarjana Hukum, nama kerennya Pak Api, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Melinda Aksa. Kemudian Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Alia Mustika Ilham SEMAP. Kemudian Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman. Kemudian para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili. Kemudian hadir juga para guru kita, senior kita di sini, tim transisi pemerintah Kota Makassar. Saya kenal baik beliau, mantan Sekda Provinsi Sulawesi Barat, hadir bersama kita. Kemudian teman-teman semua, para pimpinan OPD Kota Makassar yang sempat hadir, dan lebih khusus saya kira Bapak Dr. Andi Zulkifli SSDP MSI ya, sebagai sahibul bait dari kegiatan ini. Kemudian juga para pimpinan instansi vertikal Kota Makassar yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian dari private sector, dunia usaha, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, dari NGO dan seterusnya. Kemudian juga dari media yang hadir. Kemudian juga hadirin-hadirat sekalian yang mohon maaf kami tidak sapa, sebutkan satu persatu nama, gelar dan jabatannya, tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat kami. Sebelum kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Provinsi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf, salam hormat dan doa terbaik dari beliau untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, karena pada kesempatan kali ini juga beliau memiliki kegiatan yang sama pentingnya dan harus dipimpin langsung, yaitu kegiatan memimpin rapat efisiensi Bapak sekalian. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Presiden harus dijalankan, dan ini beliau langsung turun mengecek ke, kata beliau itu kalau Presiden angka satuan 9, beliau angka satuan 12 Pak, untuk memastikan bahwa efisiensi dijalankan. Jadi permohonan maaf beliau kepada Ibu sekalian tidak bisa hadir pada kegiatan kali ini. Izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Bapak Gubernur Provinsi Selatan. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan perkenannya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani untuk menghadiri Musrembang RKPD Kota Makassar tahun 2026. Salam dan salawat Rasulullah Muhammad SAW, pembawa risalah yang insya Allah menjadi panutan kita semua. Izinkan saya mengawali dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga keberkahan bulan suci Ramadan menyertai kita semua. Hadirin yang berbahagia, Musrembang RKPD ini merupakan forum penting bagi kita semua untuk merumuskan dan menyelaraskan program serta kegiatan pembangunan daerah agar sesuai dengan visi, misi, prioritas pembangunan daerah.
Proses ini tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga wujud komitmen kita dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter. Oleh karenanya, penyusunan RKPD harus berbasis pada data yang akurat, aspirasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar kita dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks ke depan. Dalam penyusunan RKPD sudah sepatutnya perlu memperhatikan informasi pembangunan terkini di Sulawesi Selatan, terutama beberapa indikator makro pembangunan sebagai pijakan dalam merencanakan prioritas pembangunan tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami sampaikan bahwa alhamdulillah perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2024 tumbuh secara positif yang angka 5,02%. Ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,51%. Laju inflasi alhamdulillah di tahun 2024 kita juga berhasil mengendalikan, bahkan terjadi penurunan di angka 1,3% dari angka 2,81% dari tahun sebelumnya. Hasil lain juga adalah angka kemiskinan yang cenderung turun, di mana masyarakat miskin kita berada pada angka 7,77% di tahun 2024. Ini turun dibandingkan di angka 8,7 di tahun 2023. Kemudian juga Gini rasio juga cenderung mengalami penurunan di tahun 2024. Hal positif juga pada indeks pembangunan manusia yang mencapai angka 75,18 pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 74,83. Hadirin peserta musrembang yang berbahagia, Makassar ini mempunyai posisi yang sangat penting. Kalau kita perhatikan, Bapak sekalian, sharing atau pembagian ekonomi terbesar Sulawesi Selatan ini bertumpu di Kota Makassar, yaitu sebesar 35% dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa Makassar memiliki geliat ekonomi yang sangat besar pengaruhnya. Makassar adalah bagian dari Maminasata, Maros, Takalar, Sungguh Minasa. Kalau kita perhatikan, Makassar itu berkontribusi 30%, Goa 4%, Maros hampir 4%, dan Takalar 2%. Dari Minasa saja kelihatan sekalian bahwa Makassar ini adalah kota yang sangat menjanjikan. Posisinya pun demikian juga. Tepuk tangan dulu buat Kota Makassar. Ini juga barangkali karena akibatnya alhamdulillah di tengah-tengah permintaan pemerintah untuk melakukan efisiensi, Makassar tetap bisa melakukan musrembang di hotel, Pak ya. Prestasi tepuk tangan buat Kepala Bapeda. Di tengah berbagai pertimbangan tentunya. Iya. Hadirin sekalian yang saya hormati, banggakan, RKPD Kota Makassar tahun 2026 ini diharapkan dapat disusun dengan baik untuk menjamin keselarasan perencanaan, program dan kegiatan, serta penganggaran melalui pendekatan money follow program yang mengacu kepada arah kebijakan, program kegiatan strategis, klarifikasi program dan kegiatan kewenangan kabupaten dan kota dengan program kegiatan desa yang diusulkan, kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil musrembang di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu dilakukan secara sesama dan disepakati bersama untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Selatan tahun 2026. Maka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Selatan berpedoman pada rumusan pembangunan Sulawesi Selatan pada RPJMD tahun 2025-2029, yaitu Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter. Selain itu, memperhatikan pula arah kebijakan dan sasaran pokok yang tercantum pada Ranwal RPJMD Provinsi Selatan tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan prioritas Ranwal RKP
tahun 2026. Sesuai dengan arah kebijakan yang termuat dalam Ranwal RPJMD Provinsi Selatan, maka pada tahun 2026 pemerintah Provinsi Selatan menetapkan tema pembangunan, yaitu peningkatan kualitas SDM yang berakhlak dan infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tentunya dari tema ini kita berharap dapat meningkatkan percepatan pembangunan yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2026, sekaligus mengurangi ketimpangan antar individu maupun antar wilayah spasial, memperhatikan pemerataan dan aksesibilitas termasuk bagi kelompok rentan. Dalam rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Selatan tahun 2026 telah dijabarkan beberapa sasaran makroekonomi pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 8 program prioritas pembangunan nasional, pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2026. Insya Allah nanti setelah ini akan kami paparkan secara lebih detail. Untuk mewujudkan tema Selatan, maka juga telah ditetapkan target kinerja indikator makro pembangunan Selatan pada tahun 2026, yaitu ekonomi kita diharapkan tumbuh pada kisaran 5,9 sampai 6,5%. Tingkat kemiskinan turun dari 5,10 menjadi 6,10%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari kisaran 3,57 sampai 4,11%. Indeks modal manusia diharapkan juga turun dan bisa mencapai angka 0,53. Gini rasio juga ditargetkan turun pada kisaran 0,34 sampai 0,34. Ini target kinerja yang harus kita bahas bersama-sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, termasuk pemerintah Kota Makassar. Peserta musrembang yang saya hormati, sebagai penutup, melalui pelaksanaan musrembang ini, saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan agar pembangunan yang kita lakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat tanpa ada satu segmen pun yang tertinggal. Target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat membutuhkan kerja kita bersama, seluruh dukungan, kolaborasi, kerjasama semua pihak, baik dari unsur legislatif, yudikatif, eksekutif, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga dan organisasi masyarakat, media serta mitra pembangunan lainnya diharapkan untuk bersama-sama bergotong royong mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata di Sulawesi Selatan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan musrembang, selamat berdiskusi, selamat menyampaikan aspirasi dan menyerap aspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Maafkan kalau ada yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Makassar sekaligus membuka acara musrembang dengan resmi kepada Bapak Haji Munafri Arifuddin SH. Dengan hormat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah keislaman, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang hari ini diwakili Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Setiawan Aswad, yang kami hormati, kami muliakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi, yang kami hormati bersama dengan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Supratman beserta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar Ibu Haji Alia Mustika Ilham, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Melinda Aksa, para Forkopimda Kota Makassar, PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar, teman-teman tim transisi pemerintah Kota Makassar, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD pemerintah Kota Makassar, para direksi dan dirut Perusda Kota Makassar, para pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati para perwakilan perguruan tinggi, perbankan, LPM dan private sector, dan mitra pembangunan daerah, para perwakilan kelompok pemuda, perempuan dan disabilitas, para pimpinan media, dan seluruh tamu undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan para pimpinan Forkopimda Kota Makassar yang telah menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan di Kota Makassar selama ini. Begitu juga apresiasi yang tinggi kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Kota Makassar serta pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar yang senantiasa mendampingi dan mengawasi jalannya pemerintahan, utamanya pada pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahunnya. Semoga kerjasama dan harmonisasi kerja yang dibangun akan terus berlanjut dalam membangun Kota Makassar. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, pelaksanaan musrembang untuk RKPD Kota Makassar tahun 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2026, di mana sesuai dengan amanat pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrembang RKPD Kabupaten Kota dan dihadiri oleh pemangku kepentingan. Musrembang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD dan hasil musrembang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrembang RKPD. Hal ini memberikan gambaran bagaimana sebuah dokumen perencanaan disusun secara partisipatif
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Kota Makassar. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026 yang akan datang. Kegiatan ini bukan hanya sekedar forum perencanaan, tetapi menjadi wadah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta menciptakan program-program pembangunan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pelaksanaan musrembang RKPD ini, pemerintah Kota Makassar dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan di Kota Makassar, maka dokumen perencanaan daerah tahunan yang disusun harus selaras dengan kebijakan dan target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, sehingga dokumen perencanaan daerah tahunan yang biasa disebut dengan rencana kerja pemerintah daerah menjadi instrumen yang tepat untuk memastikan program pembangunan daerah dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang akan kita susun di RKPD tahun 2026 ini mendukung upaya pencapaian sasaran RPJMN, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, pelaksanaan musrembang ini akan melahirkan dokumen perencanaan RKPD untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Wajib memperhatikan visi misi Kota Makassar dalam RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045, serta sejalan dengan visi besar pemerintah Kota Makassar tahun 2025-2029, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana visi tersebut akan mengarahkan kita untuk membangun kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Penyusunan RKPD tahun 2026 ini akan menjadi tahun kedua dalam perjalanan kepemimpinan pemerintahan mulia, sehingga tahun 2026 kita harus semakin fokus dan terarah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa fokus utama pada RKPD tahun 2026 adalah pelaksanaan visi misi dengan orientasi yang lebih konkret dan terukur. Untuk itu, tema RKPD tahun 2026 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, di mana tema tersebut diharapkan mampu memberikan dorongan dalam menjawab isu-isu permasalahan di tengah-tengah masyarakat seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, tata kelola pemerintahan, serta pembinaan kepemudaan dan olahraga. Saya harapkan semua perangkat daerah harus bekerja dengan sepenuh hati dan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap langkah yang kita ambil harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah direncanakan, dan lebih penting lagi, kita harus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, saya ingin memberikan sedikit gambaran terhadap pemerintahan yang akan dilaksanakan dan rencana-rencana yang konkret akan dilaksanakan di tahun 2026. Dalam sektor pendidikan seperti yang disinggung tadi oleh Bapak yang mewakili Gubernur, kami di tahun 2026 ini, 2025 ke 2026 ini akan merencanakan sebuah pola pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Artinya ke depan pada saat orang bertanya di mana SD yang terbaik, SD terbaik itu akan hadir di Kota Makassar ini. Di mana kantor lurah yang terbaik? Kantor lurah yang terbaik itu harus ada di Kota Makassar ini. Di mana kantor camat yang terbaik? Kantor camat yang terbaik itu harus ada di Makassar.
kami ingin memberikan sebuah kemajuan sehingga kita tidak melihat lagi anak-anak kita yang datang ke sekolah yang terdesain dari zaman Orde Baru sampai sekarang tidak berubah bentuk desain sekolahnya. Kita berharap ada beyond, ada lompatan yang bisa kita lakukan untuk memperlihatkan bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting yang ada di Kota Makassar ini. Yang lebih penting lagi ke depan adalah bagaimana kita merespon apa yang menjadi cita-cita pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan 8% yang harus kita kejar. Effort kita harus sangat cukup untuk merespon ini. Seluruh eksponen yang kita miliki harus bergerak serempak dan kompak untuk meraih ini. Artinya untuk meraih ini, investasi akan menjadi salah satu faktor yang penting untuk merespon ini. Sehingga pemerintah Kota Makassar ke depan akan memberikan berbagai macam kemudahan dan karpet merah setiap investasi-investasi yang akan masuk ke Kota Makassar melalui berbagai macam relaksasi yang kami sudah rancang sedemikian rupa. Bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui upgrading skill orang-orang yang ada di Makassar yang akan hadir melalui yang namanya Makassar Creative Hub. Di Makassar Creative Hub ini anak-anak muda akan kita tambah kemampuannya sehingga mampu terserap atau mampu melakukan pendidikan, keterampilan untuk mampu terserap di dunia kerja. Kami ingin laporkan juga kepada Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Mohon maaf, ini bukan sengaja melaksanakan acara di hotel. Kami taat dan patuh terhadap peraturan efisiensi. Tetapi di tempat kami, Pak, tidak ada yang bisa menampung sampai sebanyak ini. Kami semua mengarahkan seluruh juga kegiatan-kegiatan kami untuk dilaksanakan di kantor. Tetapi hari ini kami tidak punya gedung atau tempat yang seluas ini. Yang lebih penting lagi yang harus kita laksanakan ke depan, bagaimana pola-pola pelayanan terhadap masyarakat ini bisa terrespon dengan baik. Kami ingin melihat di Kota Makassar ini tidak ada lagi keluhan-keluhan terhadap panjangnya jalur-jalur birokrasi. Tidak ingin lagi melihat ada aduan-aduan terhadap fasilitas dan pelayanan publik yang buntu karena human error. Di Kota Makassar akan kami bangun dan pada saat ini sudah terbangun yang namanya mall pelayanan publik yang memberikan pelayanan maksimal satu pintu untuk segala urusan-urusan administrasi dan perizinan yang ada di Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting juga seperti yang disampaikan Pak Faruk, Wakil Ketua DPR Kota Makassar, insya Allah fasilitas supporting terutama saudara-saudara kita yang ada di pesisir akan menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau dan pesisir ini seakan terlupakan, padahal mereka juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kota Makassar. Pembangunan infrastruktur olahraga harus terus kita gaungkan di Kota Makassar ini. Akan lahir, akan hadir yang namanya gedung olahraga dan tentu stadion yang bertaraf internasional. Kita akan merespon ini. Kita akan bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan semua ini. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan pada kita semua untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kita susun dapat memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Selain itu, setiap keputusan yang diambil harus tetap sejalan dengan RPJMN dan visi Kota Makassar. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, menyatukan visi dan misi untuk semangat gotong royong, untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Saya berharap bahwa melalui musrembang RKPD ini kita dapat menyepakati rencana pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan daerah yang kita inginkan. Semoga hasil dari musrembang ini
dapat menjadi acuan kita dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien di tahun 2026. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Musrembang RKPD ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk Kota Makassar. Akhir kata, kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili beliau, dimohon terima kasih atas kehadirannya. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Wali Kota Makassar untuk tetap di tempat. Kami mengundang yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, dan Kepala Bapeda Kota Makassar untuk mengambil tempat di atas panggung untuk melakukan prosesi penabuhan gendang sebagai tanda pembukaan Musrembang RKPD 2026 tingkat Kota Makassar. Sekali lagi kami mengundang kepada yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar untuk mengambil tempat. Didampingi Kepala Bapeda Kota Makassar. Baik, mohon izin kami pandu untuk sama-sama melakukan pemukulan gendang dengan hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian, Musrembang RKPD 2026 tingkat Kota Makassar telah dibuka. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Untuk itu kepada seluruh yang kami panggil untuk melakukan prosesi penandatanganan berita acara, dan kami mengundang kepada Wali Kota Makassar, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, dan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyaksikan prosesi penandatanganan berita acara. Kami undang dengan hormat kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, selanjutnya kami undang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, juga kami mohon untuk bertanda tangan. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kepala Balai Besar Perhubungan Transportasi Darat Wilayah 19, Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar, Bapak Dr. Muhammad Idris, DP, DPMSI. Yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Selanjutnya perwakilan dari perguruan tinggi, dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Selanjutnya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Selanjutnya, Ketua Perwakilan Perempuan Pesisir Kota Makassar. Selanjutnya, Ketua Forum Kota Sehat. Selanjutnya, perwakilan Forum LPM Kota Makassar, yaitu Ketua Forum LPM Kecamatan Tamalate. Dan terakhir dari perwakilan pimpinan media, kami silakan pimpinan Fajar TV. Baik hadirin, kita saksikan bersama
prosesi penandatanganan berita acara Musrembang tingkat Kota Makassar pada hari ini juga merupakan ajang diskusi terakhir antara pemerintah Kota Makassar dan stakeholder yang terkait, sehingga kita melakukan kesepakatan untuk bertanda tangan berita acara pada siang hari ini. Baik, mohon berkenan untuk yang telah bertanda tangan untuk tetap di tempat, karena selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan yang terakhir sebentar mohon izin untuk Kepala Bapeda Kota Makassar untuk bertanda tangan juga. Ini merupakan komitmen kita bersama dalam pembangunan Kota Makassar kita yang tercinta. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada seluruh yang bertanda tangan untuk tidak kembali ke tempat. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama kita akan melakukan 2 sesi. Pertama membelakangi backdrop. Mohon untuk fotografer menyesuaikan. Baik, mohon izin kami pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Mohon izin tangan di kepal, tangan kanan di kepal. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, prosesi foto yang kedua membelakangi audiens. Untuk itu kepada seluruh audiens untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Pengambilan gambar dari atas panggung. Kami undang para Forkopimda, tim penggerak PKK Kota Makassar, tim transisi, dan anggota DPRD Provinsi dan Kota untuk bergabung di depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama seluruh audiens yang hadir. Untuk itu kepada seluruh peserta, kami mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Mohon izin kami pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Tangan kanan di kepal. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Dengan demikianlah acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD tahun 2026 tingkat Kota Makassar. Terima kasih atas seluruh kehadiran dari tamu undangan yang telah hadir. Dan selanjutnya kita akan break untuk sholat asar. Selanjutnya kita akan break untuk sholat asar. Untuk itu kepada para peserta yang mau sholat asar, kami persilakan disiapkan tempat di lantai 2 untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Dan Bapeda Kota Makassar.
untuk mempersingkat waktu kami mempersilahkan Kepala Bapelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan membawakan materi arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Bapak Moderator, yang saya hormati banggakan teman-teman narasumber yang hadir bersama kita sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, peserta musrembang. Ya, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, wasallallahu Muhammad ala Muhammad. Ya, ini jam-jam enggak termasuk kritis kayaknya ini. Karena kita menanti buka puasa bersama. Harapannya penantian menjelang atau momen-momen buka puasa itu yang saya kira merupakan momen keberkahan buat kita semua, meminta doa. Kita bisa awali melalui rangkaian ibadah lainnya pada hari ini, yaitu ibadah bersama-sama kita membahas sejumlah persoalan dan permasalahan serta mau kemana kita Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Izinkan saya menyampaikan berapa lama ini waktu yang dikasih, Pak? 20 menit ya? Iya, iya. Tolong dikasih 5 menit terakhir Pak ya kalau peringatan. Iya. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, sudah ada slide barangkali bisa silakan dimunculkan slide-nya. Ya. Ya, kalau agak sulit melihat Pak, silakan maju ke depan Pak, karena saya sendiri nih salah satu anggota PDIP. Penglihatan, penurunan daya ingat dan penglihatan. Jadi kalau agak sedikit kita agak kabur kita melihatnya, silakan maju saja Pak ya Bu, untuk bisa melihat pemaparan ini. Tidak akan lama, saya kira 20 menit kami upayakan. Bapak sekalian yang saya hormati, nah ini kalau terkait dengan upaya kita memastikan arah pembangunan itu kan secara umum pendekatannya ada dua upayanya Pak ya. Pendekatan yang sifatnya substantif dan pendekatan yang sifatnya proses. Ya. Nah ini sudah kita lalui bersama-sama secara berjenjang dari kelurahan, kecamatan sampai pada tingkat kota pada hari ini. Nah ini izinkan saya menyampaikan perspektif provinsi barangkali persoalan-persoalan yang menjadi concern pembangunan di tingkat Provinsi Selatan yang ini kemudian nanti mudah-mudahan bisa kita bersama-sama cermati dan kemudian kita selaraskan bersama-sama. Karena semenjak tahun ini dan dua dekade ke depan, 20 tahun ke depan ini perencanaan ini Bapak sekalian sudah mulai berubah. Baik itu dari sisi proses maupun substansinya Pak ya. Tidak, terutama ini substansi Bapak sekalian ya. Substansi kenapa? Karena ini yang menjadi perhatian utama kita. Yang kemudian kenapa pilkada serentak itu lahir. Ya. Ini persoalan bagaimana menyelaraskan satu proses pemerintahan itu sendiri. Karena selama ini proses pemerintahan daerah dan nasional itu berjalan tidak dalam kerangka waktu yang sama. Akibatnya harmonisasi gerak dan sumber daya yang kita arahkan untuk pembangunan itu menemui banyak persoalan kira-kira. Dan diyakini bahwa dengan cara menyeragamkan frame waktu pemerintahan, maka itu bisa kita upayakan persoalan-persoalan tersebut diselesaikan. Ya, makanya ada pilkada serentak Pak Bu, itu substansinya juga. Yang kedua filosofinya. Yang kedua dari sisi substansi, ya isu-isu sektoral pembangunan, isu-isu kewilayahan pembangunan yang selama ini coba diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini yang kemudian tidak maksimal. Ya, kadang-kadang mohon maaf, daerah berjalan sendiri, pusat juga berjalan dengan arahnya. Nah ini yang coba diharmonisasi sekarang melalui pola perencanaan pembangunan yang sifatnya namanya itu imperatif. Kalau dulu Pak sekalian itu tidak imperatif, kita hanya diminta untuk melakukan harmonisasi tetapi tidak ada patron yang digunakan bersama-sama. Nah semenjak RPJPN 20 tahun ke depan ditetapkan, maka sudah mulai perencanaan kita sifatnya itu imperatif ke bawah. Apa maksudnya imperatif? Bahwa apa yang diusahakan oleh pemerintah pusat harus juga diusahakan oleh pemerintah daerah. Tidak bisa tidak. Karena dengan hanya cara begitu maka mudah-mudahan ini semuanya bergerak bersama-sama sehingga target-target yang mau dicapai juga akan sama. Apa imperatifnya? Imperatif itu artinya Pak kurang lebih mendekati sedikit afirmatif Pak ya. Bahwa harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga, provinsi dan kabupaten kota.
isu-isu sektoralnya, kewilayahannya dan target-targetnya semuanya sudah ditetapkan juga semua. Teman-teman yang dari Bapeda itu paham sekali ini. Nah ini yang secara terbuka juga perlu disampaikan kepada masyarakat umum. Dari pihak swasta, dari pihak komunitas, perguruan tinggi dan seterusnya. Bahwa 20 tahun ke depan kita harus bergerak bersama-sama. Ini pentingnya juga musrembang sekalian. Untuk bisa memastikan bahwa memang kita ini insya Allah harmonis bergerak bersama-sama. Lanjut next slide. Ini saya tidak usah paham Pak, ini landasan normatif kita bekerja selama ini. Kenapa kemudian kita hadir di sini sebagai bagian daripada memperkuat implementasi dari kerangka normatif ini, dasar hukumnya ada. Lanjut Bu sekalian, ya. Ini upaya sinkronisasi Bu sekalian. Nah, saya kira teman-teman selama ini juga sudah paham tentang ini. Saya tidak usah terlalu banyak menguraikan. Intinya adalah bahwa, kembali dulu. Intinya adalah semua arahan perencanaan pembangunan, baik dalam kerangka waktu 20 tahun yaitu RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, maupun dalam rangka waktu 5 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, baik di pusat maupun di daerah, yang itu kemudian secara tahunan dilaksanakan melalui rencana kerja pemerintah, RKP, itu semuanya harus selaras, harus sinkron dan seterusnya. Ya, jadi di sisi RPJPD, Provinsi Selatan pasti ada, Kota Makassar juga sudah ada, dan itu harus memiliki patron yang sama sekarang. Ya, visi misinya, sasaran visinya, arah kebijakannya itu diharapkan semua harmonis. Kalau dulu visinya misalnya Pak banyak, tapi sekarang dengan adanya RPJPN, visi Indonesia adalah Indonesia Emas itu 2045, Indonesia yang maju, berdaulat dan berkelanjutan kalau tidak salah. Nah, ini visi yang kita harus di daerah ini, provinsi, kabupaten, kota juga harus sama ke sana. Tidak boleh ada yang lain. Semua kepala daerah kemarin yang maju Pak itu sudah dipastikan bahwa mereka juga punya visi 5 tahunan yang merupakan pelaksanaan dari RPJP secara 5 tahunan, itu sama juga semua. Ya. Nah yang sekarang ini yang kita lakukan adalah RKPD Pak ya. Ya. RKPD itu adalah rencana kerja pemerintah daerah yang sifatnya tahunan. Kalau pemerintah pusat punya rencana kerja pemerintah yang sifatnya tahunan. 20 tahun, operasional 5 tahun sampai kepada tahunan yaitu RKPD. Apa yang kita laksanakan pada hari ini. Kalau jangka panjang itu hanya memuat visi, misi, sasaran visi dan arah kebijakan serta target-target, maka 5 tahunannya itu di breakdown lagi. Kemarin waktu Pak Wali maju sebagai calon wali kota, maka visinya itu tidak bisa tidak diselaraskan dengan RPJP di Kota Makassar yang sudah selaras dengan provinsi dan tingkat nasional Pak, itu sudah. Intinya di situ saja Pak ya, lanjut. Ini coba Pak Bu, ini adalah dasar kita bergerak bersama-sama ini. 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 20 tahun ke depan. Secara makro di tingkat selatan ini capaian pembangunan kita ini. Ini namanya Pak indikator kunci atau indikator makro dalam pembangunan. Ini se-Indonesia Pak juga sudah ditetapkan ini. Sama semua se-Indonesia juga, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, Gini rasio juga. Ini kondisinya di tahun 2024 yang kita jadikan pijakan bersama-sama untuk melangkah di 2025. Ini yang kita mau capai. Nah ini yang harus ini menjadi kondisi. Di Kota Makassar ini berkontribusi di dalamnya. Tadi saya sampaikan misalnya laju pertumbuhan ekonomi itu Makassar ada di dalamnya. Setahu saya per 2024 itu Makassar ini adalah kota atau daerah yang kontribusi ekonominya terbesar di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan tadi 35% ekonomi Sulawesi Selatan itu ada di Makassar. Selebihnya itu bergerak antara 7 sampai 0, sekian. Makassar ini menjadi tumpuan utama. Ya, jadi wajarlah kalau kemudian, kenapa kemudian kita harus betul-betul ini memperhatikan Makassar karena potensinya sangat besar. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan ingin menjadikan Makassar sebagai kota terbaik. Wajar itu. Makassar dengan ekonomi yang besar, dengan kapasitas fiskal yang kuat. Di Sulawesi Selatan ini Pak hanya 2 pemerintah daerah yang kuat kapasitas fiskalnya. Mana itu? Kota Makassar dan pemerintah provinsi. Selebihnya rendah semua. Apa buktinya? Transfer pemerintah pusat itu sangat kuat di daerah lain. Di Makassar lebih besar pendapatan asli daerahnya dibandingkan transfer dari pusat. Itu bukti bahwa Makassar itu kapasitas fiskalnya kuat. Dan itu adalah peluang yang sangat besar, kekuatan di situ Pak sekalian. Lanjut.
Ini perkiraan Pak ya, saya perlu memaparkan ini karena kenapa Bu sekalian, ya saya tahu ini Makassar banyak uangnya, kapasitas fiskalnya besar. Provinsi hanya sekitar 10 triliun lebih itu uangnya. Makassar Pak setengahnya dari ini kalau nggak salah Pak ya, kurang lebih lah. Bayangkan Pak, satu kota itu setengahnya satu provinsi uangnya. Jadi Makassar ini dengan wilayah mohon maaf yang tidak seluas selatan harusnya bisa menjadi yang terbaik seperti yang Pak Wali tadi mimpikan. Kenapa? Uangnya banyak. Pertanyaannya seberapa besar uang itu digunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan layanan dasar, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lah fungsi-fungsi pemerintahan, kira-kira begitu Pak. Nah provinsi seperti ini, tapi tidak berarti kemudian bahwa kalau Makassar uangnya banyak kemudian provinsi tidak punya kewajiban untuk membantu kota Makassar. Tidak seperti itu juga Pak ya. Artinya kita punya kewajiban. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat, wakilnya presiden di daerah. Jadi wajib melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Kalau ada keterbatasan di pemerintah kabupaten kota maka ini gubernur harus turun tangan membantu juga di situ. Makanya ya ada dana-dana transfer juga yang disediakan buat pemerintah kabupaten kota jika membutuhkan. Ya. Ada juga share-nya bagiannya itu pemerintah kota ada di kota Makassar yang harus diturunkan ke kota Makassar. Dana bagi hasil misalnya apa ya, ya itu misalnya yang alhamdulillah mulai tahun ini sudah sifatnya sebagian sudah masuk langsung ke rekening pemerintah kota Makassar, option. Sebagian masih ditahan dulu sementara. Tapi sudah sebagian besar itu Pak Anca, aman itu. Iya. Ini kira-kira Pak ya bayangannya uang kita. Lanjut lagi Pak. Lanjut ke depan. Ya. Nah ini persoalan Pak, ini persoalan pembangunan yang kita hadapi. Ya isu-isu strategisnya kurang lebih ketidakstabilan ekonomi makro dan global. Ya ini kan Pak kita lihat sendiri bagaimana geoekonomi, geopolitik sekarang secara internasional ini. Perang Rusia-Ukraina, Timur Tengah yang bergejolak dan seterusnya. Itu berpengaruh Pak secara geopolitik, geoekonomi terhadap Sulawesi Selatan, terhadap kota Makassar. Kemudian pemanfaatan bonus demografi, ini penting Pak. Mau maju itu Pak, kita sudah punya semua ini keunggulan komparatifnya. Termasuk diantaranya ada bonus demografi. Kalau keunggulan komparatif kan itu Pak adalah posisinya yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, kemudian juga bonus atau tenaga kerjanya Pak di situ. Kita dapat Pak. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu memanfaatkan bonus demokrasi secara baik, maka dia akan melompat cukup tinggi. Sebaliknya, jika tidak memanfaatkan bonus demografi secara baik, maka dia akan terjebak dalam stagnasi pertumbuhan ekonomi misalnya. Kita tidak mau Indonesia Emas 2045 itu Pak, kita bisa capai dengan adanya bonus demografi. Lompatannya harus jelas, tidak bisa tidak. Bagaimana caranya menyiapkan bonus ini Pak, tidak menjadi nantinya beban demografi atau bencana demografi karena SDM-nya yang tidak berkualitas. Indonesia yang emas kita harapkan itu menjadi Indonesia yang cemas. Kenapa? Karena SDM-nya tidak kuat dan seterusnya. Nah, ini persoalan yang kita. Kemudian pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan. Ya, kita ekonomi itu kita Pak secara kewilayahan bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan. Termasuk kota Makassar ini Pak sebagai salah satu kawasan pertumbuhan yang ada di regional Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, bahkan Sulawesi, bahkan Indonesia Timur. Kemudian kontribusi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, hilirisasi sumber daya alam, penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal, penguatan sistem pengawasan ekosistem transformasi digital dan kecerdasan AI, kemudian daya saing sumber daya manusia, daya dukung, daya tampung kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana. Ini semua isu strategis di level Provinsi Selatan. Dan saya kira isu-isu ini juga relevan dan mungkin dirasakan juga oleh kota Makassar. Lanjut. Ini tema kita Pak. Nah, tema juga ini kita upayakan selaras Bapak Ibu sekalian. Tema rencana kerja pemerintah itu di atas untuk 2006 adalah peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah di Selatan tema pembangunannya kita coba selaraskan dengan mengusung tema peningkatan kualitas SDM yang berakhlak dan infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oh sekalian. Lanjut. Ini Selatan Pak, mau kemana Selatan 5 tahun ke depan
tadi sempat saya singgung Pak ya, Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter. Maju ada ukuran-ukurannya, berkarakter juga ada ukurannya Bu sekalian. Itu penjelasannya agak panjang, nanti saya serahkan saja bahannya. Kemudian untuk mencapai visi itu maka bertumpu pada 4 misi utama. Ini, kemarin waktu proses kontestasi politik agak banyak visi Pak Gubernur. Tapi kita coba saripatikan itu menjadi 4 misi. Harapannya dengan cara begini maka Pak Zulkifli itu kita secara teknokratik tidak kesulitan melakukan proses cascading, indikator sampai kepada program kegiatan. Nah ini bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas, pada perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan, pada tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, melayani, dan bertumbuh kepada pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Ini misinya. Lanjut. Nah semua ini 8 program prioritas yang akan dicoba diselesaikan. Ini janji Pak Gubernur ini ada juga di sini Bu sekalian. Nah mudah-mudahan ini teman-teman di Kota Makassar ini kita bisa selaraskan 8 prioritas pembangunan RKPD tahun 2026 ini. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, layanan keagamaan dan seterusnya sampai kepada peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana. Lanjut. Nah tadi ini Pak, visinya kami breakdown dalam beberapa misi Pak ya. Ini namanya proses cascading dalam bahasa teknokratiknya teman-teman yang masih terlibat, atau proses pengasal muasalan. Dari mana ini kemudian lahir kegiatan, program, kemudian kepada sasaran, kepada tujuan dan visi Pak ya. Nah ini prosesnya yang secara teknokratik kita coba paparkan di sini. Karena tidak bisa ujuk-ujuk Pak itu kita melaksanakan program kegiatan atau sub kegiatan, kita tidak tahu di mana murahnya. Ya, logikanya sederhana itu Pak. Visi diturunkan dalam misi, misi diturunkan dalam tujuan, tujuan diturunkan dalam sasaran, sasaran ini kemudian diturunkan dalam program kegiatan, sub kegiatan Pak. Jadi yang kelihatan sehari-hari ini adalah prakteknya di lapangan itu adalah pelaksanaan daripada sub kegiatan yang memiliki output tertentu. Itu yang dalam prakteknya sehari-hari kita lihat. Nah kalau kita laksanakan ini, dia akan berkontribusi ke atas. Output berkontribusi terhadap outcomes. Mana itu outcomes-nya? Outcomes-nya ada namanya immediate outcomes yang langsung dirasakan, ada namanya intermediate outcomes yaitu namanya benefit, dan ada namanya ultimate outcomes. Itu adalah dampak sekalian. Itu yang dijanjikan Pak Wali Kota kemarin ketika berkampanye. Saya mau jadikan Kota Makassar sebagai kota 1, 2, 3 dan seterusnya Pak, kira-kira begitu. Nah ini saya kasih contoh saja Pak ya, karena ini waktu terbatas. Misi satunya itu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing. Nah, untuk melaksanakan misi ini ada tujuan yang ingin dicapai, apa itu? Meningkatkan kualitas modal manusia. Ini tujuan berkontribusi terhadap misi tadi. Untuk mencapai tujuan ini ada sasaran yang ingin dicapai. Mana? Satu, meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata. Kalau kualitas layanan kesehatannya meningkat atau merata, maka itu akan meningkatkan modal manusianya. Kalau modal manusianya meningkat, maka itu akan meningkatkan sumber daya manusianya yang berkualitas. Kira-kira begitu Pak, sifat keterkaitannya satu dengan lainnya. Nah ini nanti saya baca saja, mudah-mudahan nanti Pak Sul mohon izin saya share nanti Pak ini ya. Nah ini seterusnya Pak, lanjut. Nah ini tujuan Pak tadi. Saya kasih contoh Pak ya, tujuannya ini adalah satu. Jadi misinya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu bagaimana caranya menilai Pak bahwa kualitas modal manusia di Sulawesi Selatan itu sudah bagus. Ada namanya indikator kinerja Pak. Jadi kinerjanya adalah meningkatkan kualitas modal manusia, mana indikatornya adalah indeks modal manusia. Ini yang diukur Pak. Jadi nanti kalau Pak Wali dalam setiap tahun sudah melaksanakan program kegiatan pembangunan, kemudian kita tanya Pak Wali, apa indikasi bahwa Pak Wali ini memberikan perhatian kepada kualitas modal manusia. Modal manusia ini Pak, gaweannya se-Indonesia. Ini indikator se-Indonesia. Wajib hukumnya diambil, tidak bisa tidak. Pusat seperti itu, provinsi seperti itu, kabupaten kota seperti itu. Tinggal berapa angkanya? Itu mami yang kita
coba capai bersama-sama. Makanya perlu ada harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi. Kenapa? Karena tadi itu. Dengan cara memberikan harmonisasi keseragaman kinerja dan indikator kinerja, maka kita akan bergerak bisa lebih cepat lagi dan lebih berdaya lagi Pak, daya ungkitnya lebih tinggi lagi. Untuk mencapai tadi tujuan pada sasaran, sasarannya meningkatnya kualitas layanan kesehatan salah satunya. Apa indikatornya? Usia harapan hidup. Jadi untuk melihat bahwa kualitas layanan kesehatan itu sudah berhasil dilakukan di Sulawesi Selatan, maka lihat usia harapan hidupnya. Ini bisa diukur Pak. Bisa diukur. Nah, ini juga Kota Makassar harus berkontribusi di sini. Tidak bisa tidak. Kabupaten kota lainnya juga harus berkontribusi. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan ini Pak adalah agregasi atau kumpulan dari kabupaten kota. Sulawesi Selatan itu Pak bukan kabupaten kota ke-25 di Sulawesi Selatan, bukan. Dia adalah entitas dari gabungan seluruh kabupaten kota yang ada. Jadi kalau kabupaten kotanya tidak bergerak bersama-sama bisa dipastikan itu pasti berdampak langsung terhadap capaian daripada indikator pembangunan yang kita usahakan di Sulawesi Selatan secara bersama-sama. Lanjut sekalian. Nah ini sasarannya Pak. Sasarannya meningkatnya kualitas layanan kesehatan tadi. Ada untuk mencapai sasaran ini ada program yang kita mau laksanakan Pak. Apa? Yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Melalui siapa? Melalui Dinas Kesehatan. Jadi biasanya Pak untuk mencapai sasaran ini melibatkan beberapa OPD. Di situ. OPD punya kerjaan di sini. Program penataan bangunan gedung. Kalau boleh saya informasikan, jangan kita tanya ini nama programnya Pak. Kenapa? Karena se-Indonesia sudah diatur. Begitu Pak Sul ya. Se-Indonesia sudah diatur, seragam semua Bapak sekalian. Tinggal kita mencari ini nanti kesesuaian outputnya. Jadi kalau Pak Wali Kota itu kemarin berjanji dalam proses kontestasi politik, bahasanya adalah bahasa politik. Bahasanya bisa membumi, bisa melangit dan seterusnya. Siapa yang menerjemahkan itu dalam bahasa program kegiatan, bahasa teknokratik. Kenapa Bapak sekalian harus diterjemahkan dalam bahasa teknokratik? Supaya bisa operasional dibawa. Siapa? Tugasnya Pak Sul ini dengan teman-teman di Bapeda dan OPD dan SKPD menerjemahkannya dalam bahasa teknokratik. Apa itu? Ini nih, bahasa-bahasa program. Nomenklaturnya ada semua Pak di sistem. Tinggal cari yang dibilang Pak Wali Kota kemarin sebenarnya di mana outputnya. Oh ini outputnya, oh output ini lari di kegiatan atau sub kegiatan ini. Di program ini, disitulah tempatnya. Tugasnya ini teman-teman ASN, teknokrat yang bekerja. Menempatkan itu semua apa yang sudah Pak Wali Kota janjikan kemarin ke rakyat Kota Makassar kira-kira Pak. Begitu seterusnya Pak kira-kira. Ini semua isu-isunya yang sudah kita coba turunkan sampai ke tingkatan program. Dan kalau RKPD Pak itu sampai ke bahasa kegiatan, sub kegiatan sudah jelas Pak. Ya, kalau RPJMD dia berhenti di bahasa program saja Pak. Tapi bagaimana itu dilaksanakan karena tadi saya katakan Pak RPJMD itu 5 tahunan. Mana bisa kelihatan tahunannya di RKPD yang sudah kelihatan bahasa operasionalnya, pelaksanaannya. Di mana itu kegiatan sub kegiatan Pak ya. Ini semua ada di sini Pak. Apa yang mau dicapai? Lanjut. Lanjut saja Pak, berapa menit lagi? 5 menit lagi Pak ya. Lanjut saja Pak, lanjut. Ini nanti saya berikan kepada teman-teman untuk dicermati bersama-sama. Khusus Kota Makassar, Bapak sekalian, pusat sudah bermimpi dan pusat sudah memberi arahan bahwa Makassar itu akan menjadi kawasan pertumbuhan Indonesia bersama-sama dengan 5 kabupaten kota lainnya yang ada, yang kita kenal dengan kawasan metropolitan Makassar, Maminasata. Pusat sudah mengarahkan seperti itu. Pertanyaannya sekarang begini, maukah provinsi, maukah Kota Makassar menjadikan Makassar itu sebagai salah satu kawasan pertumbuhan di Sulawesi Selatan dalam konsep metropolitan Maminasata? Tergantung sama kita semua. Kalau pusat dia bilang, saya hanya membantu Kota Makassar untuk menjadi pusat pertumbuhan melalui konsep kawasan metropolitan Makassar. Terserah Makassar kalau tidak mau mendukung, tapi saya ke situ. Nah ini yang terjadi Pak, mohon maaf, yang terjadi selama ini. Atau terserah provinsi kalau tidak mau menjadikan ini Maminasata sebagai kawasan pertumbuhan. Nah ini sekarang Pak yang kita coba perbaiki bersama-sama. Bahwa apa yang dilihat oleh pemerintah pusat harus kita dorong bersama-sama. Provinsi juga begitu, kabupaten kota juga begitu. Kenapa?
Karena pemerintah ini Pak sumber daya terbatas. Uniknya itu pemerintahan Pak, banyak kepentingan yang dilayani tapi terbatas sumber dayanya. Pusat juga begitu. Jadi bagaimana caranya ini supaya sumber daya yang ada di pemerintah pusat itu mengalir ke Sulawesi Selatan, mengalir ke Kota Makassar, maka kita harus mendukung pemerintah pusat. Karena mohon maaf Pak, saya biasa pertemuan di Jakarta, dia bilang begini, karena Provinsi Selatan saja tidak mau. Karena kota, kabupaten kota saya tidak mau. Kami begini tidak didukung. Ya kalau mereka kerja seperti itu ya kerja saja. Kami juga punya program kami. Ini bahasa lugasnya Pak ya. Seperti itu kurang lebih. Nah ini yang kita mau perbaiki bersama-sama. Jadi Kota Makassar ini Pak jadikan kawasan pertumbuhan. Bagaimana itu kawasan pertumbuhannya? Nah ini Pak yang kita bicarakan bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan Kota Makassar. Ini yang kita harmoniskan setiap tahun, setiap 5 tahun sampai kepada 20 tahun ke depan kira-kira. Karena isu substansi perencanaan itu Pak akan isu sektoral Pak ya, kemudian isu kewilayahan. Kalau isu sektoralnya Pak ya ini yang kita coba juga bahas bersama-sama juga. Pemerintah pusat juga sudah memberikan arahan. Nah, lanjut, ini kacamata nasional Pak ya. Nah, bagaimana kemudian Sulawesi Selatan melihat Kota Makassar? Diselaraskan tadi dengan keinginan pemerintah pusat. Maka kawasan Makassar dan sekitarnya itu, Minasata itu bos sekalian ditambah Pangkep itu dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan dan ekonomi kreatif serta industri berbasis inovasi, riset dan teknologi. Ini arah Kota Makassar yang dari kacamata pemerintah Sulawesi Selatan berdasarkan arahan dari pusat kira-kira seperti ini nantinya. Kita sudah membagi Pak Sulawesi Selatan ini dalam beberapa kawasan ya, pengembangan wilayah. Ekonomi wilayah ini Pak sama kita coba kembangkan melalui konsep-konsep kawasan-kawasan ini sekalian. Jadi ada kawasan Palopo sekitarnya di atas, ada kawasan Watampone sekitarnya, Bulukumba sekitarnya, Makassar sekitarnya dan Parepare sekitarnya. Ini juga tadi Pak saya katakan kita pola ini kita asal muasalkan dari arahan nasional. Bagaimana nasional melihat Sulawesi? Bagaimana nasional melihat Sulawesi Selatan? Bagaimana kemudian pemerintah Sulawesi Selatan melihat Kota Makassar? Secara bersama-sama. Nah ini yang kita coba, lanjut lagi. Nah Bu sekalian ya. Ini capaian target Pak yang kita harapkan di 2026 ini. Ini kita harus bergerak bersama-sama tadi Bu sekalian. Tidak bisa tidak karena modal manusia ini saya katakan tadi Pak agregasi. Modal manusia itu Pak bedanya dengan IPM sederhana aja Pak. Kalau IPM itu ada 3 penyusunnya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekarang modal manusia yang dijadikan ukuran nasional dan harus digunakan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota adalah modal manusia. Dia mengeluarkan saja tadi unsur ekonominya Pak. Jadi kesehatannya dan pendidikannya tetap ada di situ. Misalnya pendidikan tetap lama, rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Ini Pak 0,53 Pak 2026. Harus kita bergerak bersama-sama Pak untuk semua ini Pak ya. Saya ingin sampaikan saja sederhana satu, berapa 1 menit 2 menit lagi? Ya. Bapak Ibu sekalian coba kita bayangkan. Indonesia emas 2 dekade ke depan, 20 tahun ke depan itu adalah dijanjikan sebagai negara maju. Pak ya, negara maju Pak. Apa itu indikator negara maju? Dari sisi modal manusianya, itu Bapak sekalian, negara maju di sana, modal manusianya, khususnya pendidikan misalnya, dikatakan angka rata-rata lama sekolahnya itu sudah tidak berbicara lagi tentang pendidikan dasar dan menengah. Selesai itu barang. Kalau mau dikatakan negara maju. Karena negara maju itu Pak, negara yang rata-rata lama pendidikannya sudah pendidikan menengah ke atas. Diploma 1, diploma 2, diploma 3, itu kerangka kualifikasinya sampai doktoral. Angka rata-rata lama sekolahnya tuntas 13 tahun itu. Wajib. Pertanyaan kita, 20 tahun ke depan bisa kita tidak bergerak bersama-sama pusat, provinsi, kabupaten kota untuk mewujudkan rata-rata lama sekolah yang sudah selesai 13 tahun itu Pak. Coba kita lihat Pak angka pergerakannya Pak. Sangat kecil dari tahun ke tahun itu Pak. 0, sekian. Kalau kita hitung Pak. Selama ini kalau kita pakai
arahan pembangunan dan pola pemerintahan yang tidak serentak, seragam, dan tidak imperatif tadi itu. Kecil daya dukungnya. Nah ini mau dirubah sekarang dengan cara imperatif, samakan waktu pemerintahannya dan kasih pola dari pusat sampai ke bawah. Dengan cara itu mudah-mudahan tadi itu angka rata-rata sekolah yang sudah 13 tahun ke atas kita bisa capai 20 tahun ke depan. Bu sekalian. Ekonomi Pak, ekonomi kita diharapkan nanti itu negara maju Pak, itu pendapatan kita itu kurang lebih kalau tidak salah 33 ribu dolar Pak ya per kapita, atau berapa itu Pak, 100 lebih juta per bulan kalau tidak salah Pak ya. Iya itu. Nah kita lihat Pak, ekonomi Indonesia harus tumbuh itu rata-rata 7, moderatnya angka moderatnya Pak 6 sampai 8%, 7 lah katakanlah. Untuk tumbuh 7 itu Pak Bos sekalian tidak mudah. Saya sampaikan kita. Tidak mudah Pak sekalian. Lihat makin pertumbuhan ekonomi kita Pak, yang sekarang ini 5 sampai 6. Kalau kita mau tumbuh itu 7 Pak sampai 8, maka pertumbuhan ekonomi kita itu Pak harus didorong, tidak bisa tidak. Makanya hilirisasi tadi Pak adalah kunci. Tidak bisa kita bertumpu kepada mesin pertumbuhan tradisional, pertanian di hulu saja, tapi harus dihilirisasi. Karena kalau kita tidak begitu Pak, maka mustahil kita bisa tumbuh bisa sampai 8%. Ya, ini harus juga ada upaya bersama-sama. Makassar ini menjadi tumpuan Pak, Sulawesi Selatan. Kenapa saya katakan tadi bahwa lihat saja kontribusi ekonominya besar sekali. Dan kita harapkan memang Makassar ini bisa memberi imbas kepada, makanya dia menjadi pusat kegiatan nasional Pak, Kota Makassar itu. Kenapa? Karena Makassar ini kita harapkan tumbuh, dia menjadi menjadi apa istilahnya itu, bonanza atau menjadi sumber tanda petik rezekilah bagi pertumbuhan kabupaten kota yang ada di sekitarnya Bu sekalian. Ini semua PR kita bersama. Saya minta tolong kita bersama-sama melihat target-target ini. Kami juga sudah minta teman-teman di Bapeda untuk melakukan harmonisasi terhadap indikator ini semua. Bagaimana caranya? Nah, pertumbuhan ekonomi misalnya Pak, mohon maaf. Pertumbuhan ekonomi kalau Sulawesi Selatan mau tumbuh 8%, kita sudah bangun skenario ekonominya Pak. Kita sudah lihat, kita minta bantuan BI, kita minta perguruan tinggi. Skenario ekonominya supaya bisa tumbuh, di tahun 2026 itu tambahannya 1,27 sekian Pak, dari yang ada sekarang. Kalau mau tumbuh sekitar 6%, maka satu, rumput laut ini sebagai sebuah komoditas yang sangat tinggi daya ungkitnya, pertumbuhan ekonominya harus segera dihilirisasi. Produktivitasnya ditingkatkan Pak, tapi di sisi lain harus segera dihilirisasi, diolah, diberikan nilai tambah Pak. Itu harus ada. Pertanian Pak harus kita tumbuhkan bersama-sama. Ya, saya tidak terlalu berharap banyak barangkali sama Kota Makassar, karena Makassar memang perkotaan, pertaniannya masih kontribusinya pasti kurang. Tetapi kemampuannya untuk memberi nilai tambah kepada produk pertanian melalui industri, jasa besar sekali Pak Makassar ini. Nah, itu Makassar juga harus berkontribusi Pak, tidak bisa tidak. Ya, produk yang lain itu Pak, kalau kopi dan coklat itu didorong, maka itu daya dorongnya terhadap pertumbuhan juga besar. Infrastruktur terutama konstruksi juga harus kita dorong bersama-sama Bu sekalian. Itu. Nanti secara khusus saya sampaikan kepada Pak Kepala Bapeda bagaimana skenario pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan di 2026 untuk bisa mencapai pertumbuhan 6 ke atas Pak ya. Ini kita harus sama persepsi dengan skenario itu Pak. Posisi Makassar sangat penting, dia memberi daya ungkit yang sangat besar, asal kita bergerak bersama-sama Bu sekalian. Kalau tidak maka ini akan prosesnya akan agak lama dan saya yakin kontribusi ekonominya itu tidak terlalu signifikan buat kita bersama-sama. Saya kira ini sudah habis barangkali Pak ya. Selebihnya saya mohon maaf, ini masih banyak barangkali karena alokasi waktu yang diberikan, mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi, berdialog. Demikian Bu sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut kepada narasumber kedua, penyampaian dari panitia bagi kita bisa men-scan barcode yang ada untuk bisa beri masukan melalui masukan dan saran lewat link yang tersedia. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Dr. Andes Nur Kamaruzaman, Sekretaris Bapeda Kota Makassar, menyampaikan materi arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2026. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak-Bapak Ibu peserta Musrembang Kota Makassar, karena waktunya sudah sangat sempit ya, saya langsung saja langsung masuk ke visi misi. Pada dasar hukum saya kira tidak usah visi misi. Ini adalah visi pemerintah Kota Makassar 2025-2029, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Jadi penyusunan dokumen RKPD ini itu bersamaan kita susun dengan RPJMD 2025-2029. Visi misi ini kemudian dari visi ini itu ada beberapa pilar, yaitu ada pilar unggul, pilar inklusif, pilar aman, pilar berkelanjutan. Ada 4 pilar. Pilar unggul itu menunjukkan komitmen pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang maju dalam beberapa aspek. Ini pilar unggul. Inklusif menggambarkan upaya pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan Kota Makassar. Pilar aman menggambarkan bahwa pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat. Dan pilar keempat yaitu berkelanjutan menunjukkan komitmen pemerintah Kota Makassar terhadap prinsip pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan menggunakan sumber daya secara efisien. Jadi berkelanjutan ini di semua visi itu ada. Jadi karena ini imperatif, tadi telah dijelaskan oleh Kepala Bapelitbang Provinsi bahwa ini karena ini imperatif, berkelanjutan ini semua ada di visi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian di pemerintah kabupaten kota juga hampir semua ada berkelanjutan. Karena ini sangat imperatif. Dari visi ini itu ada 7 misi. Misi pertama yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Misi kedua, meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Misi ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Yang keempat, mengembangkan pusat inovasi, seni, budaya, serta pariwisata. Yang kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum. Yang keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga. Dan yang ketujuh, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi bencana. Jadi misi ini dari 7 misi, kita tidak mengurangi, kita tetap semuanya 7 misi dari misi yang awal, namun telah kita melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan kalimat-kalimat misi ini untuk menyesuaikan dengan naskah-naskah teknokratik. Kemudian dari misi ini untuk isu permasalahan, jadi kalau kita melihat di RPJMD 2025-2029 ada beberapa isu permasalahan untuk Kota Makassar. Yang pertama dari aspek geografi ada masih tingginya alih fungsi lahan, kemudian rendahnya kualitas lingkungan hidup. Kemudian dari aspek kesejahteraan ekonomi masih tingginya ketimpangan pendapatan, kemudian belum optimalnya penyerapan pengelolaan investasi. Kemudian dari aspek kesejahteraan sosial budaya masih tinggi angka prevalensi stunting, kemudian belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Dan selanjutnya aspek daya saing ekonomi daerah, yaitu masih tingginya ketimpangan pendapatan, menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, kemudian di aspek daya saing sumber daya manusia,
rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Di aspek daya saing fasilitas atau infrastruktur wilayah, masih rendahnya kualitas layanan infrastruktur. Kemudian dari aspek daya saing, iklim investasi, belum optimalnya kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat, serta aspek pelayanan umum, belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Ini adalah isu yang ada di RPJMD Kota Makassar 2025-2029 yang nantinya juga akan kita laksanakan di tahun 2026 sebagai salah satu isu-isu yang akan diangkat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tahun 2026 di RKPD tahun 2026. Selanjutnya kita lanjut saja, saya kira ini tidak usah. Tujuan Musrembang RKPD yaitu membahas rancangan RKPD Kota Makassar dalam rangka menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program kegiatan, target, kinerja, serta lokasi. Output berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir dalam Musrembang. Selanjutnya tema Musrembang kita, tema RKPD tahun 2026 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, ini adalah capaian pembangunan Kota Makassar beberapa tahun ke belakang. Tadi juga pemerintah provinsi telah memperlihatkan capaian pembangunan yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia, Kota Makassar semakin naik indeks pembangunan manusia dari 2021 sampai 2024, yang mana saat 2024 itu sudah mencapai 85,23. Sedangkan kalau kita melihat indeks pembangunan manusia di provinsi itu ada di 75,18. Demikian juga untuk persentase penduduk miskin. Kalau kita melihat persentase penduduk miskin, Makassar ini itu berfluktuasi, di mana kalau kita lihat di 2021 itu di 4,82, menurun di 2022, tetapi di 2023 itu naik, turun lagi di 2024. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi ini naik terus, saya kira dari 4,47 di tahun 2021, di tahun 2024 itu telah mencapai 5,56. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 2021 itu 13,18%, di tahun 2024 sudah berada di satu digit yaitu 9,71%. Kita berharap nanti juga akan menurun terus. Kemudian inflasi juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat puncak tertinggi inflasi itu Kota Makassar di tahun 2022 yaitu 5,81%. Di tahun 2022 menurun. Di tahun 2024 kita sudah berada di 1,19%. Namun inflasi ini juga harus tetap kita jaga, jangan sampai terlalu rendah dan juga jangan sampai terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi juga daya belinya kurang, pada saat terlalu rendah juga daya beli masyarakat juga akan lemah. Kemudian pendapatan per kapita juga sudah semakin naik, ya, pendapatan per kapita di tahun 2024 sudah mencapai 165 juta. Dari tahun 2021 kita masih berada di 133 juta. Memang untuk Gini ratio kita masih tinggi, namun ini juga sudah mengalami penurunan. Kalau kita lihat Gini ratio ketimpangan penduduk miskin dan kaya, yaitu di 2021 kita masih berada di 0,4 Gini rasionya. Di tahun 2024 kita sudah berada di 0,37. Kalau kita bandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, memang Provinsi Sulawesi Selatan rendah dibanding pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya PDRB atas dasar harga berlaku ini juga sudah meningkat terus. Kalau kita lihat di 2021 di 190 miliar rupiah,
kemudian di 2024 sudah 243. Lanjut, ini proyeksi pertumbuhan di tahun 2026, kita berharap di 2025 ini mencapai 6,7, di 2026 itu bisa mencapai 7,6%. Ya, sekira lanjut, sama ini juga indeks indikator ekonomi kinerja makro Kota Makassar. Kita berharap ini Gini ratio juga semakin menurun sehingga ketimpangan tidak terlalu besar gapnya. Lanjut, ini target-target indikator kinerja utama Kota Makassar di tahun 2025 dan di tahun 2026. Beberapa ada yang naik, ada juga yang turun saya kira. Nanti ini bisa dibaca di dokumen. Kemudian lanjut, ini adalah misi. Tadi provinsi juga telah menjelaskan terkait dengan visi misi, tujuannya apa, kemudian cascadingnya sampai ke program prioritas. Dari misi pertama yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, tujuan yang pertama itu mewujudkan Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indikator tujuannya apa? Yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatnya produktivitas sektor industri, dan yang kedua meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Apa indikator sasarannya? Adalah rasio PDRB industri pengolahan, kemudian untuk meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, itu indikator sasarannya adalah tingkat pengangguran terbuka, Gini ratio, dan PDRB per kapita. Ini setelah itu kita breakdown lagi, kita akan mendapatkan program prioritas, karena di RPJMD itu kita hanya sampai di program saja, nanti di RPJMD hanya sampai program, sedangkan di RKPD itu sudah sampai ke kegiatan dan subkegiatan. Ya, jadi ini program prioritas, program perencanaan pembangunan industri, ada 2 program, yang mana ini sudah menjadi nomenklatur yang baku untuk seluruh Indonesia terkait dengan nama program tersebut. Karena ini sesuai dengan Permendagri 900 terkait dengan nomenklatur program kegiatan. Di sini juga akan kelihatan SKPD yang menjadi pemangku urusan, yaitu seperti program perencanaan pembangunan industri itu akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Koperasi. Sedangkan untuk program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja akan dipangku juga nanti oleh Dinas Ketenagakerjaan, ada Koperasi, Pariwisata, Perikanan, dan Pertanian. Ini untuk misi pertama dengan di mana tujuan pertama. Selanjutnya untuk misi kedua, untuk misi pertama dengan tujuan yang kedua yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Indikator tujuannya adalah indeks daya saing daerah dengan sasaran meningkatnya kemandirian fiskal daerah, terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan, meningkatnya realisasi investasi di Kota Makassar dengan indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB. Selanjutnya untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan, kita menggunakan indikator sasaran, tingkat inflasi, dan indeks ketahanan pangan. Sedangkan untuk meningkatnya realisasi investasi di Kota Makassar, indikator sasaran yang kita gunakan adalah persentase peningkatan investasi daerah. Selanjutnya program prioritas yaitu program pengelolaan pendapatan daerah. Dan untuk sasaran yang kedua, yaitu ada beberapa program, ada 4 program, sedangkan untuk sasaran yang ketiga, ada 2 program, yaitu program pelayanan penanaman modal dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan yang di bawah itu didukung oleh urusan keuangan daerah, perdagangan pertanian pangan, kemudian penanaman modal, dan penunjang urusan sekretariat daerah. Selanjutnya misi kedua misi kedua yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar. Tujuannya mewujudkan Kota Makassar dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan berdaya saing global. Sasarannya apa? Yaitu meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan,
Kemudian sasaran kedua meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat dengan indikator untuk sasaran pertama indeks pendidikan dan untuk sasaran kedua adalah usia harapan hidup, yang mana terdiri dari untuk sasaran pertama dengan 3 program, sasaran kedua adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sehingga ini akan ditangani oleh beberapa SKPD, yaitu Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan dan Dinas Kesehatan yang menangani urusan kesehatan. Selanjutnya misi ketiga yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata. Sasarannya tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi. Kemudian yang kedua tersedianya dokumen rencana detail tata ruang. Ini untuk mendapatkan kualitas infrastruktur, ini 2 sasaran yang kita gunakan, yaitu tersedianya indikator, tersedianya infrastruktur dan tersedianya dokumen RDTR. Kemudian indikator sasarannya adalah indeks layanan infrastruktur kebinamargaan, indeks layanan infrastruktur keciptakaryaan, dan persentase ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang. Beberapa program yang menangani yang nantinya akan membreakdown daripada sasaran tersebut. Di sasaran pertama ada beberapa program, ada 8 program, kemudian di sasaran kedua yaitu ada 1 program, yaitu program penyelenggaraan penataan ruang dan akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Permukiman, dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya ini adalah misi keempat. Misi keempat ini terbagi dalam ada 2 tujuan, yaitu tujuannya meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuan yang kedua meningkatkan daya saing pariwisata. Dengan indikator tujuan indeks kapabilitas inovasi dan rasio PDRB penyediaan akomodasi dengan 4 sasaran, dengan 4 juga indikator, yaitu indikatornya indeks inovasi daerah, kemudian persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi, jumlah industri ekonomi kreatif Kota Makassar, dan indeks pembangunan kebudayaan. Ini 4 sasaran ini yang akan mendukung pencapaian daripada misi keempat, yaitu pengembangan pusat inovasi, seni budaya, serta pariwisata. Lanjut. Sedangkan misi kelima mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum. Ada 2 tujuan juga, yaitu meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas dan adaptif. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi dan indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dengan sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah dan meningkatnya kualitas keamanan masyarakat. Indikator sasaran yaitu nilai sakip untuk meningkatnya kualitas inovasi daerah dan meningkatnya kualitas keamanan masyarakat dengan indikator sasaran persentase tindak kriminal yang ditangani dengan beberapa program prioritas. Lanjut ke misi 6. Di misi 6 ini ada 2 tujuan juga, namun 2 tujuan ini dari tujuan pertama itu ada 3 sasaran dan di tujuan kedua ada 1 sasaran, yaitu meningkatnya akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta pembangunan kepemudaan dan olahraga. Ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender dengan indikator tujuan indeks pembangunan keluarga dengan 3 sasaran, yaitu menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas perlindungan anak, meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga. Sedangkan untuk tujuan yang kedua, meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, indikatornya yaitu tingkat kemiskinan,
kemudian sasarannya meningkatnya perlindungan sosial, perlindungan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan indikator sasaran indeks ketertiban gender, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan pemuda dan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal. Selanjutnya misi ketujuh, ini misi yang terakhir, misi ketujuh, yaitu meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana dengan dua tujuan, yaitu meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari, dan yang kedua meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasarannya meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya kapasitas penanganan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Dengan beberapa indikator sasaran mulai indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, proyeksi rumah tangga yang layanan penuh pengumpulan sampah. Sedangkan untuk indeks risiko bencana kita menggunakan indikator sasaran indeks ketahanan daerah di dalam penurunan emisi gas rumah kaca tahunan. Dengan ada beberapa program, ada kurang lebih 8 program untuk mencapai misi ketujuh tersebut. Lanjut, ini saya kira nanti di BPKD yang menjelaskan terkait dengan pendapatan. Ini terkait dengan usulan musrembang per kecamatan. Karena kita sekarang melakukan musyawarah musrembang tingkat Kota Makassar, tentu kita akan melihat juga usulan musrembang dari kecamatan yang nantinya akan masuk melalui musrembang, diangkat musrembang kota dan seterusnya nanti akan masuk ke dokumen perencanaan kita yaitu RKPD tahun 2026. Kalau kita melihat jumlah usulan musrembang untuk usulan 2006 dari kecamatan itu ada sekitar 2.461 usulan dari kecamatan yang masuk ke SIPD. Yang terbesar itu adalah Kecamatan Talo dengan 259 usulan musrembang. Usulan Bontoala, Kecamatan Bontoala yang tertinggi. Sedangkan yang terkecil yaitu Kepulauan Sangkarang, hanya 44 usulan musrembang kecamatan. Lanjut, kalau kita merinci lagi yaitu jumlah usulan musrembang yang ditujukan ke SKPD melalui usulan musrembang tersebut, yang terbesar masih Bontoala yaitu 90 usulan dan yang terkecil Kepulauan Sangkarang 20 usulan. Ini adalah usulan musrembang kecamatan mulai dari tingkat kelurahan yang ditujukan ke SKPD untuk diakomodir masuk ke dalam RKPD 2026. Lanjut, kalau kita melihat kembali lagi tadi dari sekian usulan untuk dana kelurahan, yang terbesar usulan dana kelurahannya itu adalah Kecamatan Talo dengan usulan dana kelurahan sekitar 175 usulan. Dan yang terkecil tetap masih Kepulauan Sangkarang yaitu 24 usulan musrembang kelurahan. Selanjutnya kalau kita breakdown lagi usulan musrembang dana kelurahan ini yaitu usulan untuk dana kelurahan fisik dan non fisik. Kalau kita melihat untuk usulan fisik yang terbesar itu adalah Kecamatan Mamajang, 101 usulan untuk dana kelurahan yang bersifat fisik. Dan yang terkecil adalah Kepulauan Sangkarang, hanya 11 usulan dana kelurahan yang bersifat fisik. Kemudian selanjutnya lagi untuk yang non fisik, dana kelurahan sekitar terbagi dua, fisik dan non fisik. Dari yang terbesar itu masih tetap Kecamatan Talo 82 untuk usulan non fisik. Sedangkan yang terkecil
adalah Kepulauan Sangkarang dengan jumlah usulan 13 usulan untuk non-fisik. Sedangkan untuk pokir, reses yang masuk ke SIPD untuk pokir itu ada 111 usulan. Jadi ini adalah inputan dari anggota DPRD yang masuk ke SIPD terkait dengan pokok-pokok pikiran. Dan yang terbesar itu masih usulan bersifat infrastruktur, yaitu yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum ada sebanyak 651 usulan untuk pokir yang diinput masuk ke SIPD oleh anggota dewan yang terhormat. Dan yang terkecil itu ada, ini tidak kelihatan, ada 2, ada 4, Dinas Perdagangan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini adalah beberapa usulan yang diajukan yang sudah terinput masuk ke SIPD yang nantinya akan kita sepakati, akan kita setujui untuk selanjutnya menjadi rancangan akhir daripada RKPD tahun 2026. Namun demikian, RKPD 2026 ini kita juga harus masih menunggu selesainya RPJMD 2025-2029. Karena ini setelah penetapan RPJMD baru juga kita akan menetapkan RKPD tahun 2026. Kita berharap RPJMD-nya Provinsi Sulawesi Selatan cepat ditetapkan, sehingga setelah penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, kita juga akan menetapkan RPJMD pemerintah Kota Makassar. Demikian juga RKPD. Nanti setelah Sulawesi Selatan semua menetapkan 2 dokumen ini, baru juga kita bisa menetapkan kedua dokumen tersebut. Karena ini bersamaan, RKPD dengan RPJMD itu bersamaan kita susun. Jadi khusus tahun ini itu ada 4 dokumen yang bersamaan kita susun. Mulai RPJMD, kemudian renstranya SKPD, kemudian RKPD 2026 dan Renja SKPD tahun 2026. Itulah 4 dokumen yang harus kita selesaikan sampai akan kita usulkan nanti dokumen APBD tahun 2026. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya narasumber terakhir kami serahkan kepada Bapak Iswadi dari BPKD Kota Makassar. Ya. Terima kasih saudara moderator, narasumber yang saya hormati dan peserta musrembang yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin saya langsung saja juga langsung ke struktur APBD. Next. Oke. Struktur APBD kita ini sudah diatur sesuai dengan ketentuan, ada pendapatan, belanja dan pembiayaan. Di sektor pendapatan sebenarnya tren pendapatan kita dari sisi PAD maupun dana transfer itu trennya meningkat. Meskipun sebenarnya menyisakan beberapa pendapatan yang belum terrealisasi, khususnya mungkin pendapatan yang sifatnya dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Kemudian di belanja, karena judul materinya adalah arah kebijakan belanja, ini mungkin yang akan menjadi focusing kita, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Oke, next lagi. Ya, kalau kita melihat tren realisasi belanja pemerintah Kota Makassar dari tahun 2020 sampai ke 2024, di mana belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja barang dan jasa ini terlihat trennya meningkat. Kalau kita lihat setiap tahun mengalami peningkatan dan posisi terakhir itu berada di angka 3,5 triliun lebih untuk belanja operasi kita. Kemudian belanja modal, kalau kita melihat dari tahun 2020 sampai 2024 ini juga berfluktuatif dan cenderung trennya meningkat, sangat meningkat di tahun 2023 sebenarnya. Untuk tahun 2020 dan 2021 ini
hampir stagnan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID sebenarnya. Ada proses refocusing yang terjadi di situ. Kemudian belanja tidak terduga, kalau kita melihat trennya menurun. Tren tertinggi itu ada di tahun 2020 dan 2021. Lagi-lagi adalah masa pandemi di mana kita melakukan refocusing anggaran untuk ditampung di belanja tidak terduga untuk diatribusikan ke beberapa SKPD tertentu dalam konteks penanganan COVID-19. Next. Ini mungkin proyeksi belanja, tentu masih sifatnya estimasi. Kita skip aja. Next. Kemudian saya beralih ke isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, kalau kita bicara sebenarnya kebijakan, ruang daripada daerah sebenarnya sangat sempit untuk memformulasi sebuah kebijakan, baik itu kebijakan di sektor pendapatan, di sektor belanja maupun di sektor pembiayaan. Kenapa? Karena hampir seluruh kebijakan kita itu sudah diatur dalam regulasi. Kebijakan-kebijakan yang sifatnya makro bahkan sampai ke detail itu sudah diatur oleh pemerintah pusat. Namun ada beberapa isu yang berkembang. Yang pertama terkait dengan kalau kita bicara pendapatan transfer ini sangat tergantung dari kebijakan fiskal pemerintah pusat. Yang kedua yang paling hangat yaitu instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Apa kabar dengan belanja perjalanan dinas tak semua sudah dirasionalkan 50%? Sudah ya? Ya terima kasih. Itu juga selaras dengan apa yang dilakukan pemerintah provinsi. Ini juga mengkonfirmasi karena tabe Pak, kebetulan Pak Kepala Bapelitbangda ini juga selaku PLT Kepala BPKD provinsi sebenarnya. Ada isu yang berkembang katanya ini bisa tidak cukup 50% di suite dan segala macam. Kami sampaikan bahwa ini amanah dari Presiden. Kemudian yang selanjutnya kebijakan penganggaran ini terkait dengan beberapa program strategis yang sudah berjalan namun masih membutuhkan penganggaran di tahun berkelanjutan sebenarnya. Ini juga menjadi isu-isu strategis. Kemudian yang berikutnya terkait dengan batasan 30% belanja pegawai. Di mana sebenarnya ini sangat berkaitan dengan adanya formasi penerimaan P3K. Kecenderungan belanja pegawai kita itu meningkat sangat tinggi sebenarnya, sangat tinggi. Ini juga yang membuat ruang fiskal kita ini agak tertekan sebenarnya, agak tertekan. Kemudian selanjutnya pemanfaatan aplikasi ICPD, di mana kita sudah menggunakan aplikasi ICPD tetapi belum secara menyeluruh sampai ke fungsi akuntansi dan pelaporan sebenarnya. Banyak daerah yang sudah lakukan ini, jadi ini isunya bersifat konteksnya lokal untuk kita. Kemudian terakhir DAU untuk kelurahan yang serapannya belum optimal tersalur. Tadi sudah disampaikan dari Bapeda, ada beberapa usulan musrembang yang akan didanai dari dana kelurahan, tetapi mudah-mudahan untuk tahun 2026 itu bisa terserap seluruhnya. Karena pembiayaan dari dana kelurahan ini selain dari bersumber dari DAU yang diirmak dari pemerintah pusat juga ada sumber dananya dari APBD Kota Makassar. Oke, next. Selanjutnya terkait dengan program unggulan dari Bapak Wali Kota, ada gratis seragam sekolah, iuran sampah, dan yang paling fenomenal ini stadion yang bertaraf internasional, pemasangan instalasi air bersih, sampai kepada Mulia Creative Hub di setiap kecamatan. Tentu program unggulan ini akan masuk ke dalam dokumen perencanaan dan mengalir ke dokumen penganggaran. Ketika kita bicara dokumen penganggaran, kaitannya sebenarnya nanti adalah rekening belanja. Rekening belanja yang akan kita formulasikan di dalam dokumen pelaksanaan APBD. Oke, next. Kemudian arah kebijakan belanja daerah. Yang pertama, selaras dengan visi misi Wali Kota Makassar yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan memperhatikan konsep money follow program. Kemudian yang kedua,
disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan berbasis kinerja sesuai dengan target capaian kinerja program, kegiatan, subkegiatan yang konkret dan tidak absurd. Ini menjadi poin penting, tidak absurdnya pada tahapan nanti kita melakukan asistensi RKA. Kemudian yang ketiga adalah alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas program pembangunan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Ini juga menjadi penekanan kita, jadi masing-masing SKPD supaya bisa berinovasi bagaimana kemudian menerjemahkan visi misi Bapak Wali Kota ke dalam bentuk program dan kegiatan. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas belanja atau spending better dengan memprioritaskan alokasi belanja yang sifatnya pokok ketimbang alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target indikator kinerja program dan kegiatan dan subkegiatan. Next. Kemudian yang kelima, berfokus pada pencapaian target pelayanan publik seperti pemenuhan mandatory spending dan SPM. Yang keenam, pemerintah Kota Makassar untuk tahun 2026 tetap menganggarkan dana kelurahan. Dana kelurahan ini ada aturannya tersendiri, Permendagrinya dan juga ada peraturan wali kotanya. Kemudian catatan pentingnya bahwa untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% dari APBD. Ini juga yang masih sulit kita penuhi, apalagi untuk serapan dana kelurahan kita yang belum optimal sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, disusun berdasarkan standar harga dan ASB. Next. Ini kita masuk ke rekening belanja sebenarnya. Belanja operasi, apa yang substansi di belanja pegawai? Yaitu tentu pengaturan terkait dengan belanja pegawai, tadi sudah disampaikan besarannya 30%, kemudian ada sudah mengakomodir rencana penerimaan calon PNS dan P3K, kemudian di ujung ada akres 2,5% untuk belanja pegawai. Next. Ini proporsi belanja pegawai kita terhadap APBD setelah dikurangi TPG dan Tamsil untuk guru. Kita sudah di titik kritis sebenarnya. Kalau batasannya 30%, ya kita sudah di 29,69%. Sementara kalau kita baca Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, batasannya adalah 30% itu harus normal di tahun 2027. 5 tahun setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Maka itu adalah di tahun 2027. Mau tidak mau kalau undang-undangnya tidak dirubah, kita harus tetap di angka 30% batasan belanja pegawai kita. Next. Kemudian belanja operasi untuk belanja barang dan jasa. Apa itu belanja barang dan jasa? Barang dan jasa itu dianggarkan untuk pembelian belanja barang dan jasa yang masa manfaatnya kurang daripada 12 bulan. Ini tentu harus juga disesuaikan dengan sasaran prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian belanja barang dan jasa ini yang isinya termasuk sebenarnya yang disarankan untuk diefisienkan, yaitu belanja pakai habis, belanja cetak, belanja penggandaan. Ini harus memperhitungkan persediaan akhir untuk tahun 2025 nanti di Desember. Kemudian selanjutnya berpedoman kepada Permendagri 77 dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diatur di Perpres 16 dan Perpres 12 tahun 2021 dan Perpres 16 tahun 2018. Selanjutnya penganggaran untuk belanja pemeliharaan di belanja barang dan jasa memperhatikan RKBMD pemeliharaan. Next. Kemudian belanja perjalanan dinas, ini yang kena pemotongan 50%. Ini menganut prinsip biaya real dan lamsam. Kalau kita mengingat kembali kemarin pernah terbit Perpres 53 pengganti dari Perpres 33, namun ternyata Perpres 53 ini dianulir sehingga mengacu kembali ke Perpres 33. Next.
Kemudian belanja operasi untuk belanja uang yang diberikan kepada masyarakat. Ini ada rekening untuk belanja uang yang diberikan kepada masyarakat yang karakteristiknya atau pemberlakuannya biasanya dilakukan untuk pemberian hadiah, penghargaan atau prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, kemudian penanganan dampak sosial akibat penggunaan tanah biasanya kayak ganti rugi, dan uang yang diberikan mungkin kepada RT dan RW dan segala macam. Kemudian penganggarannya sudah harus tertuang di dalam RPJMD sebenarnya. Sudah jelas by name by address-nya. Oke, next. Untuk belanja hibah dan bantuan sosial, ini juga kita sudah punya perwali nomor 23 tahun 2021 sebenarnya. Sifatnya tidak boleh berulang dan tentu belanja hibah ini harus bersesuaian dengan apa yang menjadi program dan kegiatan yang terikat di dalam SKPD yang menganggarkan untuk belanja hibahnya. Oke, next. Kemudian belanja modal. Ini yang penting juga terkait dengan belanja modal karena seringkali kita tidak bisa mampu membedakan antara belanja modal dan belanja barang dan jasa. Belanja modal itu ada karakteristiknya. Yang pertama harus lebih daripada manfaatnya 12 bulan, diperoleh untuk digunakan, berwujud tidak untuk dijual, dan melampaui nilai batasan kapitalisasi threshold. Penganggaran untuk belanja modal menganut prinsip full costing. Artinya semua belanja-belanja yang terkait dengan pengadaan belanja modal dianggarkan dan diakui sebagai belanja modal. Kemudian belanja pengadaan, penganggarannya juga mengacu kepada RKBMD, kemudian untuk belanja modal diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Next. Kemudian belanja tidak terduga, ini untuk kondisi darurat mendesak. Ini kalau kita lihat trennya tadi, kondisinya kita bahkan untuk tahun 2024 hanya tercair sebesar 800 juta. Isi daripada belanja tidak terduga ini termasuk pengembalian atau restitusi dari pajak daerah akibat kelebihan pembayaran pajak daerah. Oke, next. Kemudian belanja transfer terbagi atas dua, yaitu belanja bagi hasil. Ini untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan dari provinsi. Kemudian selanjutnya adalah belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan ini biasanya sharing pembiayaan baik dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota ataupun sebaliknya dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi. Next. Saya kira demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan pemaparan kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Demikian tadi ketiga narasumber telah menyampaikan materinya. Mengingat waktu yang ada, kami hanya mempersilahkan 2 penanggap. Selebihnya yang tidak bisa nanti kami mempersilahkan mengisi link dengan men-scan barcode yang ada. Untuk pertanyaan pertama kami persilakan dari forum LPM, Pak. Dari forum LPM, siapa wakilnya tadi? Ada satu. Ya, siapa? Dari forum LPM tadi sudah angkat tangan. Ya, sana. Satu dulu. Ya 2 nanti Bapak silakan 2 ya. Cukup 2 ya, karena mengingat waktu. Selanjutnya kami mempersilahkan nanti men-scan barcode yang ada untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama dan tempat. Tamalandria, nama Marzuki Ukas. Dari pemateri pertama, izin Pak, ini mirip materi waktu forum konsultasi sebelumnya. Cuma saya sudah usulkan, tapi kelihatannya itu belum ditanggapi. Dia mau jawab saya secara pribadi, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan saya pribadi, tetapi untuk kita-kita ini khususnya Makassar. Misalnya masalah indeks ekonomi biru. Ekonomi hijau kita belum tahu ujung pangkalnya sampai sekarang di mana. Terus masuk ekonomi biru sampai 2045. Itu sudah dibahas roadmap-nya 4 hari Pak di hotel dan saya terlibat. Saya mau ada penjabaran di sini. Bukan saja ada ratanya yang sudah dibagi tadi sekian kawasan. Mestinya ini dibagi kawasan lautnya. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, terus non pesisir. Dan ratanya yang ada perairan ini. Mestinya sudah masuk bahasan Pak dan implementasinya pada Kota Makassar.
yang dimana pulau-pulau pesisir dan pulau-pulau kecilnya ini perlu perhatian. Dan yang kedua, batas kewenangan dilineasi antara hak pengelolaan Kota Makassar dengan provinsi masalah pesisir, terutama menyangkut masalah perairan, pantainya dan masyarakatnya. Itu Pak. Nah, jadi ini saya kedua kalinya saya minta ini, tapi ini tidak ada jawaban. Saya tidak minta untuk saya dijawab pribadi, tetapi mestinya itu masuk di dokumen Pak. Jangan kawasan daratan saja, mestinya kawasan laut juga ada. Ini penting Pak. Apalagi tadi hilirisasi dengan rumput laut. Jangan lupa kita di sini Pak banyak juga adalah pembudidaya lobster ya. Kalau kita bicara Sulawesi Selatan, maaf ya. Kebetulan kita ada beberapa bina di kabupaten. Singkat Bu, singkat saja Pak ya. Saya kira itu ya. Jadi intinya tadi itu tolong roadmap 45 sampai 2045 masalah ekonomi biru Pak. Terima kasih. Kedua Bapak di depan ya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahmud, salah satu anggota DPRD Provinsi yang masih tinggal di sini menyimak. Kebetulan teman-teman pada pergi jadi saya hanya tinggal saja menyimak dan saya mungkin dari Dapil Makassar B, 4 kecamatan dan itu banyak sekali saya sudah isi Pak. Ada 36 masalah yang ada di dapil kami. Pada kesempatan ini kami mencermati bahwa apa yang disampaikan Bapak sekalian itu sangat bagus dan luar biasa pada tataran konsep. Termasuk Provinsi Selatan, persoalan yang dihadapi adalah salah satu contoh kecil langsung ke bawah, yaitu pada saat penerimaan siswa baru SMA khususnya provinsi. Bagaimana Bapak menjebarkan konsep Bapak bahwa pendidikan secara merata dan inklusif ketika ada masyarakat yang tidak diterima di sekolah itu. Jangan sampai kita membahas merata dan inklusif tetapi banyak anak-anak atau masyarakat anak-anaknya tidak terakomodir dalam pendidikan itu. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua yang penting, Makassar ini Pak, terakhir ini adalah banjir. Banjir. Kami pernah menginisiasi untuk rapat dengan pendapat terkait dengan banjir yang ada di Manggala dan Biringkanaya. Ada 3 sungai yang menjadi penyebab banjir di situ adalah Sungai Kejenjeng, Sungai Sambe dan Sungai Birinjene. Ini daerah perbatasan Pak. Harus intervensi kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota. Ini yang harus dimasukkan di RKPD Pak, supaya jelas ini. Dan kedua, Bapak dari provinsi Pak, Bapak tadi bahwa di Makassar ini tidak ada sawah Pak. Ternyata setelah kami melihat 200 lebih hektar sawah terendam di daerah Temangah Pak, yang butuh intervensi. Jadi itu banjir itu ada 200 hektar Pak. Itu bisa menjadi membangun sebuah konsep ketahanan pangan untuk masyarakat Makassar sebenarnya. Yang kemudian untuk kota, saya tidak melihat Pak, dalam RKPD-nya Bapak menanggapi tentang ketersediaan air bersih. Di dapil kami Pak, di Biringkanaya, Tamalanrea dan sekitarnya itu masih ada daerah yang tidak mendapatkan air bersih dari PDAM. Ini penting Pak, karena ini kebutuhan dasar. Ini yang harus dirumuskan dalam RKPD ini. Dan juga terkait dengan SMP yang masih ada, yang belum ada di wilayah tertentu, di SMP-nya tidak ada Pak. Ini yang penting. Yang kemudian Pak, menyangkut masalah pembangunan stadion yang selalu didangun-dangunkan oleh Pak Wali, saya belum melihat tadi RKPD Bapak itu di mana centol.
di situ olahraga hanya meningkatkan daya saing olahraga. Saya tidak tahu di situ prasarana seperti apa. Sehingga mungkin kami dari Dapil Makassar Sulsel 2 harus tahu karena wilayahnya kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dua penanya dari Pak Marsuki Ukas dan Pak Mahmud dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Dapil Makassar. Mungkin ada yang pertama soal indeks ekonomi biru dan hak pengelolaan perairan pesisir antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dan dari Pak Mahmud, penerimaan siswa baru terhadap SMA provinsi yang pengelola daerah provinsi yang tidak terakomodir, dan pengelolaan banjir yang melibatkan antar daerah. Yang selanjutnya nanti itu ada kabupaten kota. Ya, sambil silahkan Pak, karena ini menjelang waktu buka puasa, kita sesuaikan saja Pak ya. Ya, jadi ya dari yang pertama Pak Marsuki Ukas Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Marsuki. Jadi ini memang dari yang kemarin pertama di Ranwal ya. Ya, di Ranwal ya, sudah disampaikan. Jadi ini juga sudah kami petakan Pak ya. Jadi konsep ekonomi biru. Ya, kita juga sudah punya memang master plan pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Selatan, dan ini yang pertama Pak di Indonesia. Saya informasikan Pak ya. Jadi ini tadi kita sudah sampaikan bahwa visi Sulawesi Selatan itu dibungkus dalam konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kalau ekonomi hijau Pak sementara dalam proses penyusunan, kalau ekonomi biru sudah ada Pak ya. Nah, sifatnya master plan, dan ini memang sedang kita mengidentifikasi di mana kontribusi peran dari masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan berkenaan dengan ekonomi biru Pak ya. Nah, dari kacamata pengembangan wilayah Sulawesi Selatan, tadi ada peta barangkali Pak ya yang saya perlihatkan, pengembangan kawasan-kawasan di Sulawesi Selatan itu. Ini Makassar ini kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan dan ekonomi kreatif Pak ya. Tidak berarti bahwa kemudian Makassar dalam konteks ekonomi biru itu tidak diperhatikan Pak ya. Bahkan di sini menjadi penekanan karena pertumbuhan ekonomi, tetapi penekanannya Makassar itu adalah pada jasa dan perdagangan serta ekonomi kreatif. Ya. Tidak berarti bahwa wilayah-wilayah pesisir kepulauan itu dalam konteks pengembangan ekonomi biru di Makassar tidak mendapatkan perhatian. Itu sudah ada Pak. Cuma memang saya belum bisa sampaikan Pak ya, karena sekali lagi ini dalam proses juga. Nanti izin Pak Asul kami akan sampaikan Pak ya. Ya, nanti tolong dikasih juga Pak Marsuki bagaimana sebenarnya konsep ekonomi biru itu kita coba terapkan di Kota Makassar. Karena Makassar ini dari sisi hulu sampai hilir ekonomi biru itu sangat menjanjikan Pak ya. Di samping potensinya juga sudah bisa sampai kepada sektor industri dan jasa untuk dukungannya terhadap ekonomi biru. Dan sudah ada itu Pak Marsuki. Nanti saya undang khusus Pak Marsuki juga bisa datang Pak ya untuk kita bagikan dan sekaligus memberi masukan Pak. Tapi secara umum nanti saya kasih Pak Sul bagaimana program kegiatan yang kita rencanakan ini di tahun 5 tahun termasuk 1 tahun pertama ini itu mendukung konsep ekonomi biru. Ya. Sekarang ini kami dalam proses finalisasi Pak, termasuk dengan ekonomi hijau. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Mahmud. Pak Mahmud, mohon maaf Pak, yang saya katakan tadi itu bukan tidak ada Pak ya, maksudnya sangat terbatas karena fungsi perkotaan yang Makassar sangat dominan pada perdagangan jasa itu Pak, dan ekonomi kreatif. Jadi tidak berarti kemudian tidak ada. Sama dengan Kota Batam Pak ya, Kota Batam itu kota industri. Tapi tidak berarti bahwa lahan untuk pertanian ada. Tetapi khusus untuk persawahan di Batam itu memang tidak ada Pak. Jadi mereka pertaniannya bertumpu pada lahan-lahan perumahan dan seterusnya. Jadi konsep urban farming di sana sudah sangat maju. Dan bahkan mensupport Singapura. Nah ini 200 hektar itu potensial Pak sebenarnya Pak ya. Karena kalau kita mengambil misalnya, dan sebenarnya Kota Makassar harus mempertahankan ini Pak kalau bisa. Karena kenapa saya katakan begitu?
Batam itu Pak, walaupun dia resiliensi ketahanan pangannya itu bertumpu pada lahan-lahan perumahan dan lahan-lahan industri yang belum terpakai, mereka menyadari bahwa mereka juga harus mencari lahan pangan berkelanjutan. Mereka sudah merancang Pak satu pulau, ada satu pulau di sana itu didedikasikan khusus untuk pertanian Pak. Nah ini kalau kita pertahankan 200 hektar ini di Makassar sebagai lahan pertanian utama di Kota Makassar sangat penting Pak ya. Ya ini saya mohon barangkali butuh dukungan kita juga ini Pak. Jangan sampai tidak ada sama sekali lahan pangan walaupun saya akui bahwa Makassar selama ini konsep urban farmingnya sudah termasuk progresif Pak di Sulawesi Selatan Pak ya. Tapi mungkin dengan adanya lahan 2 hektar itu bisa dipertahankan. Dan pertanyaannya memang nanti kita coba tangani secara lintas kabupaten kota Pak ya. Bagaimana lahan pertanian ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan produktivitasnya. Terlebih tadi sering kebanjiran Pak ya, daerahnya Pak ya. Iya, ini Tamang apa Pak? Dekat dengan Antang Pak ya. Iya, Goa Pak. Iya. Nanti akan coba kami juga bicarakan ini dan kami koordinasikan dengan Bapeda Kota Makassar. Tapi sekali lagi terima kasih Pak sudah mengingatkan bahwa Makassar ini punya 2 hektar. Dan itu sangat potensial Pak. Kalau kita lihat Kota Batam itu juga sekitar 250 hektar Pak yang mereka coba bangun. Itu di luar pulau, bukan di Pulau Batamnya sendiri Pak, tapi di luar pulau. Karena mereka menyadari bahwa Batam ini tidak bisa hanya bertumpu kepada lahan rumah tangga, lahan perkantoran dan seterusnya. Tapi mereka harus ada lahan khusus yang didedikasikan untuk pertanian. Saya kira itu saja Pak, beberapa saran dari kami. Terima kasih. Dari Pemkot masalah ketersediaan air bersih dalam RKPD dan SMP yang tidak ada di beberapa wilayah tertentu Pak. Baik, saya langsung saja karena waktu. Terkait dengan dari Pak Mahmud, anggota DPRD Provinsi, terkait dengan sekolah SMP. Sebenarnya memang ada satu kecamatan Makassar, itu SMP tidak ada. Karena kita terbatas. Sudah ada ya? Oh sudah ada. Berarti sudah lengkap sebenarnya SMP untuk seluruh kecamatan di Kota Makassar. Kalau memang ada beberapa SD yang dulunya itu kita regrouping, lahannya kita gunakan menjadi SMP terintegrasi. Jadi salah satu yang ada di Makassar. Oh ya, buka puasa Bapak Ibu, buka puasa. Buka puasa, kita buka dulu. Alhamdulillah.
Baik, sambil mungkin menikmati buka puasa, saya lanjutkan saja terkait dengan beberapa tanggapan tadi, beberapa pertanyaan dan saran. Jadi terkait dengan sekolah itu sudah ada Pak, sudah ada di semua kecamatan sudah ada SMP. Karena itu adalah hasil dari regrouping beberapa SD yang kita satukan menjadi sekolah terintegrasi. Oh, Untia. Oh ya Pak, nanti kita lihat anunya karena memang kalau untuk SMP ini nanti kita lihat di situ juga siswanya apakah kalau kita bangun di situ sekolah apakah ada siswa yang akan sekolah di situ. Kita lihat jumlahnya Pak, jumlah anak yang ada di situ. Kemudian terkait dengan stadion memang di sini tidak kelihatan Pak, tidak kelihatan di mana karena yang saya sebutkan tadi itu adalah program karena program ini kalau berdasarkan Permendagri 900 itu program kemudian ada kegiatan kemudian ada subkegiatan. Jadi nanti ini akan ada breakdownnya lagi nanti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dia akan dimasukkan di kegiatan mana ini pembangunan stadion ini. Nah, jadi ini memang tidak kelihatan di mana di layar bahan persentase tadi karena yang kami munculkan itu sampai di batas program saja. Jadi nanti akan ya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa kegiatan, Pak. Di dalamnya itu ada beberapa kegiatan, itu nanti kembali lagi ke belanjanya, Pak. Belanjanya pembangunan stadion, itu belanjanya nanti. Jadi kegiatannya kalau kegiatan kita tidak menyebut kegiatan pembangunan stadion, Pak. Jadi itu nanti ada masuk di belanja nomenklaturnya itu belanja apa yang akan kita bangun. Ya, dan nanti akan masuk di belanja modal. Nanti ada nomenklaturnya sendiri lagi masuk pada saat dia masuk di subkegiatan. Itu akan jelas nanti kalau kita breakdown ke bawah mulai program, kegiatan, subkegiatan dan pada saat kita masuk ke belanjanya. Jadi beberapa program prioritas Bapak Wali Kota kalau kita lihat memang tidak akan kelihatan langsung masuk di program, tetapi nanti akan kelihatan kalau dia sudah masuk ke belanja. Ya, saya kira itu Pak terkait dengan beberapa hal, kemudian dengan air bersih. Kemudian mengenai air bersih kita sementara akan mempersiapkan itu Pak terkait dengan air bersih memang di wilayah timur itu masih sangat kurang dan itu nanti akan kita usahakan untuk bisa menambah yang rencananya itu kita akan usahakan ini Sungai Talo Pak. Karena air baku dari Leko Pacing untuk yang menangani wilayah timur itu sudah sangat terbatas sekali. Jadi kalau sudah musim kemarau, airnya itu sudah memang habis, tidak ada lagi. Makanya itu yang sementara kita pikirkan itu adalah untuk Sungai Talo ini, untuk sumber air bakunya. Yaitu terkait dengan air. Ya, saya kira itu Pak dari kami, mungkin ada dari cukup ya. Kalau tidak ada lagi saya kira ada tambahan Pak Kaban masalah SMA tadi belum dijawab tadi. SMA, oh ya, mungkin dari Pak Kaban silakan Pak. Iya, makasih banyak Pak. Ini tadi kelupaan tentang SMA Pak ya, penerimaan siswa atau peserta didik baru di SMA. Iya, memang ini dari tahun ke tahun ini selalu menjadi polemik kalau kita lihat Pak ya. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan sifat layanan pendidikan itu makin mengerucut Pak, piramida. SD hampir tidak ada persoalan di situ, kemudian SMP sampai SMA sudah mulai di situ karena keterbatasan unit layanan pendidikan SMA, SMK. Jadi ini polemik ini biasa terjadi Pak disebabkan oleh keinginan yang kuat dari masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya pada sekolah yang berkualitas, yang selama ini lebih banyak diasosiasikan dengan misalnya sekolah-sekolah negeri Pak ya, yang di samping dia berkualitas juga biayanya sudah meringankan lah untuk orang tua. Nah, padahal kalau kita berhitung daya tampung Selatan ini Pak secara keseluruhan cukup Pak. Saya bisa ngomong begini karena saya pernah di pendidikan Pak ya, saya pernah kadis pendidikan di sana. Jadi kalau kita hitung daya tampung Sulawesi Selatan untuk yang tamat dari SMP, madrasah itu ke SMA itu cukup Pak. Daya tampungnya yang mana? Daya tampung sekolah.
baik swasta maupun negeri. Cukup. Nah, saya ingat dulu ketika saya mencoba meminta daya tampung terhadap SMA yang kita anggap itu perlu ditingkatkan. Waktu itu kita diingatkan bahwa sebenarnya daya tampung Sulawesi Selatan cukup. Pertanyaannya adalah yang banyak disasar itu adalah di sekolah negeri. Sehingga daya tampung di negeri itu setiap tahun pasti tidak mencukupi, Pak. Satu, ada persoalan akses juga di situ. Maksudnya bahwa akses sekolah-sekolah negeri yang diminati itu pada satu tempat kadang-kadang tidak tersedia atau terjadi namanya blank spot, Pak. Tidak ada di situ sekolah SMA negeri, Pak ya, biasanya negeri. Biasanya ada swasta tapi mereka kan siswa kita orang tuanya kadang-kadang tidak mau menyekolahkan ke situ. Larinya ke sekolah negeri semua. Ya. Jadi sekolah negeri yang ada mungkin terbatas daya tampungnya. Yang kedua adalah memang tidak ada sama sekali di situ atau dengan kata lain blank spot. Sehingga mereka ketika melakukan pendaftaran berbasis zonasi maka mereka tidak tertangkap, Pak, oleh sekolah negeri misalnya. Ini persoalan memang, Pak. Sejak berbasis zonasi maka akses calon peserta didik pada sekolah itu berbasis kepada jarak, Pak. Saya menyampaikan zonasi ini, Pak, karena ini konsep yang di negara maju juga, Pak, ini zonasi sudah diterapkan ideal, Pak ya, karena itu dalam banyak hal itu sangat menguntungkan, Pak, positif sifatnya. Baik dari sisi, ya filosofinya begini, Pak, pendidikan itu ibaratnya sama dengan oksigen. Ini bicara tentang kemanusiaan. Tidak boleh dia kaya, miskin, bodoh, pintar, kemudian kita menghalangi haknya dia untuk bisa menerima layanan pendidikan. Kenapa? Ini esensial sekali, seperti oksigen. Jadi, paradigma pertama tentang penyediaan layanan pendidikan adalah berbasis kepada kedekatan jarak. Di mana sekolah yang paling dekat dengan dia, maka dia berhak untuk di situ. Tanpa memperhatikan dia bodoh, dia pintar, dia kaya, dia miskin dan seterusnya. Seperti itu, Pak ya. Dan memang mohon maaf, layanan dasar pendidikan wajib memang sifatnya seperti itu, Pak. Tidak boleh kita halangi yang bersangkutan. Di sisi lain, kita juga memahami bahwa akses pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh jarak, tetapi juga oleh kualitas. Bahwa dia berprestasi maka dia berhak untuk bisa menikmati layanan pendidikan. Nah, ini yang coba diseimbangkan sekarang, Pak. Coba dicari bagaimana. Saya ingat sekali di awal penerapan zonasi ini, Pak, memang mengacu kepada, mohon maaf saya sampaikan ini, Pak, bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa di negara-negara yang sudah maju layanan pendidikannya, mereka semua sudah menerapkan konsep zonasi. Iya. Walaupun ini sekali lagi harus ditata baik-baik karena ditata kotanya, ditata pemukimannya, dan diletakkanlah di situ sekolah yang bisa mereka akses dengan baik. Kasusnya di Indonesia adalah ini yang belum tertata secara baik. Satu. Yang kedua, kualitas layanan pendidikan itu terlalu jomplang antara swasta yang berkualitas dengan swasta premium dengan swasta kebanyakan. Antara negeri yang kualitasnya bagus dengan tidak, Pak. Ini yang perlu diupayakan secara bersama-sama, yaitu akses dan kualitas. Ini dua hal yang memang setiap tahun ini dicoba diupayakan. Kalau kita lihat, Pak, itu zonasi sudah mulai mengurangi kuota jarak, Pak. Dulu pertama kali diterapkan itu 90% itu diterima berdasarkan jarak kan, Pak. Itu, dan itu ada dampaknya. Ada dampaknya, Pak. Makanya Sulawesi Selatan waktu itu mengusulkan supaya jangan terlalu drastis. Iya, zonasi itu konsep yang ideal, tapi dia didukung oleh aspek-aspek lainnya. Perencanaan pemukiman, perencanaan infrastruktur dan seterusnya. Makanya kuota zonasi berbasis jarak itu dikurangi, Pak. Bukan lagi 90%, tapi sudah mulai naik. Mulai turun, dikurangi. Kenapa? Disadari bahwa kondisi di lapangan itu belum ideal. Ini yang coba diperbaiki bersama-sama, Pak sekalian. Nah, ini butuh pemahaman juga dari kita bersama-sama. Pemerintah juga, pemerintah Provinsi Selatan, Pak, satu, berusaha pertama menyediakan akses dulu, Pak. Mana daerah-daerah yang termasuk blank spot. Kalau di situ memungkinkan dibuat
sekolah baru, maka akan dibangun sekolah baru Pak di situ. Maksudnya sekolah baru negeri Pak ya. Karena selama ini kan yang diburu adalah negeri. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di swasta. Karena kalau swasta bagus Pak dekat rumah, mereka itu dengan sendirinya akan ke situ Pak. Walaupun selama ini biasanya swasta yang bagus dikaitkan dengan biaya pendidikan juga yang tinggi Pak. Itu persoalan. Kalau kita ambil DKI Jakarta Pak, itu DKI Jakarta Pak sudah mulai pada tahapan yang sangat progresif Pak ya. Saya ingat itu karena dulu, mohon maaf, kebetulan saya pernah menikmati pendidikan di luar negeri Pak dan itu zonasi diterapkan. Dan saya lihat baik prakteknya itu Pak, bagaimana manfaatnya. Di tempat kami dulu kuliah itu Pak, waktu itu sekolah swasta Pak masih kualitasnya sangat jelek dibandingkan negeri. Swasta dikuatkan Pak, subsidi ke negeri dihentikan, ditingkatkan swastanya. Sampai swasta itu kemudian naik kualitasnya, mulai Pak diterapkan secara ideal zonasi. DKI Jakarta sekarang seperti itu Pak. Sedang diupayakan Pak. Sedang diupayakan Pak. Diupayakan bagaimana meningkatkan akses, meningkatkan kualitas Pak ya. Karena ini yang kita sedang upayakan bersama-sama. Contohnya begini Pak. Kita sedang menyediakan sekarang SMA 23 dan 24. Kenapa? Karena SMA 23 dan 24 itu Pak termasuk yang blank spot. Itu di Tamalan Rea sana itu Pak. Jadi selama ini anak-anak di Tamalan Rea, anak dosen misalnya Pak, itu memburu SMA 21 kalau tidak salah yang di BTP Pak ya. Sementara di situ Pak sudah penuh daya tampungnya. Maksudnya daya tampungnya penuh Pak. Jumlah rombel per tingkatan itu sudah penuh 12. Tidak bisa ditambah lagi Pak. Bapak mau tambah paksakan sudah dikunci oleh sistem. Dianggap sebagai siswa ilegal. Tidak bisa dipaksakan. Makanya dibangun sekarang ini SMA 23 yang dekat Pak. Dengan harapan dia bisa nanti melayani siswa-siswa yang selama ini tidak tertangkap dengan jalur zonasi. SMA 24 juga sedang diupayakan Pak. Bisa 2 tahun ke depan juga bisa tersedia. Nah harapannya tadi itu Pak. Di satu sisi kita tingkatkan aksesnya. Di sisi lain juga kita tingkatkan kualitasnya. Sehingga ketika sistem zonasi diterapkan ini siswa kita merasa bahwa bersekolah dimanapun itu tidak jadi masalah. Mau swasta, mau negeri, semua oke karena kualitas juga sudah bagus buat mereka. Saya kira itu Pak jawaban kami sementara. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Saya serahkan Pak Sekban untuk ditutup Pak Sekban. Silahkan Pak Sekban. Karena sebelum tadi panitia. Ini randal nggak pikir tadi. Tidak. Silakan kalau benar tadi Pak Kaban, silakan untuk ditutup Pak Kaban. Langsung Pak Sekban kita tutup. Nah, tutup. Ya kalau begitu saya mewakili panitia dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kegiatan pada hari ini secara resmi kami tutup. Demikian lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk seluruh pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio. Ada ya, kita baru kelar tadi ada special event untuk Anda pemirsa Fajar TV. Dan sekarang kita sudah berada di acara selanjutnya Prime Soon ya, baru menemani Anda di hari Jumat 14 Maret 2025 ya. Pokoknya sebentar beduk 14